kita merecord. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luputri Adnyani. Saya adalah PhD student di University of Western Australia, juga staf pengajar di Teknik Lautan Institut Teknologi Kalimantan. Pada siang hari ini, saya akan memandu acara yang diadakan oleh AIPSA yang berjudul Mental Health, Why We Should Talk About It. Jadi mental health ini sekarang sesuatu yang sering menjadi concern ya untuk semua orang. Jadi tapi mungkin belum banyak yang paham sebenarnya seperti apa sih gitu, karena selama ini mungkin berhubungan dengan mental stigmanya selalu negatif ya, karena pasti berhubungan dengan rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. But kita tidak akan sebenarnya tidak seperti itu. Nanti para narasumber kita akan membicarakan, menggali lebih lanjut. Kita acaranya santai, nanti kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan bisa tuliskan di kolom chat ya, kalau ada pertanyaan. Kemudian selama acara, mohon nanti mikrofonnya juga dimatikan, kalau tidak nanti host saya yang akan nge-mute teman-teman, mohon maaf kalau nanti di-mute. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan kesempatan untuk Firdaus sebagai Ketua AIPSA, saya selaku anak buahnya beliau. Jadi, Bro Firdaus, silakan bisa menyampaikan sepatah dua patah kata singkat, jelas, dan padat aja ya, Bro. Terima kasih. Monggo. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Terus juga dari narasumbernya, Mbak Teresia, terus Teresia Arum, terus Mbak Rina Hastuti, sama juga Mbak Luhnya sendiri yang udah mau berpartisipasi di hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya sedikit memperkenalkan apa itu AIPSA, buat teman-teman yang belum tahu. AIPSA itu adalah kumpulan anak-anak postgraduate yang ada di WA, di Western Australia. Kita semua punya latar belakang berbeda, punya latar belakang profesional yang berbeda, dan semua juga punya kehebatan yang berbeda. Dan saya sendiri adalah mahasiswa S2 Banking di ECU, dan ini semester terakhir saya. Mungkin setelah perkenalan AIPSA dan perkenalan saya sendiri, acara ini sekali lagi yang udah datang kita ucapkan terima kasih, dan yang udah hadir juga kita ucapkan terima kasih. Acara ini akan berlangsung mungkin sekitar 2 jam, dan ya, enjoy the program. Oke. Oke, terima kasih Firdaus. Jadi teman-teman kita AIPSA seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Firdaus, kita ini akan ada beberapa kegiatan, dan seperti live webinar ini akan berharap menjadi event yang reguler ya, Pak Firdaus ya, kita ya harapannya. Nah, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Teresia Puspo Arum Kusumo Putri atau panggilannya Arum, Kak Arum. Saat ini Kak Arum itu bekerja sebagai staf di PUI PT Pusat Penelitian HIV/AIDS, Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial Unika Atmajaya. Kak Arum juga baru saja menyelesaikan studinya di Master of Public Health dari University of Melbourne. Pembicara yang kedua itu ada Rina Hastuti. Mbak Rina panggilannya adalah PhD student in HRM, gitu ya, HRM pada RMIT University. Jadi research-nya itu tentang mental illness disclosure, terutama di tempat kerja. Beliau juga adalah staf pengajar di UIN Raden Said Surakarta. Masing-masing pembicara akan mendapatkan waktu 15 menit. Mungkin Kak Arum bisa sambil share screen untuk materinya. Kita akan langsung segera menyampaikan. Jadi Kak Arum ini akan membahas tentang bagaimana policy di Indonesia mengenai kesehatan jiwa saat ini ya, dan juga reverse culture shock. Jadi culture shock itu biasanya dialami kalau orang yang tinggal dari satu daerah ke daerah yang lain gitu, misalnya dari Indonesia tinggal sekolah studi lama di luar negeri. Mungkin udah bisa mulai di share screen kan Kak ya? Bentar ya Kak, aku lagi nyari ini kenapa dia nggak bisa share. Oke, it's okay. Jadi apa sih namanya? Biasanya culture shock itu ketika kita harus beradaptasi gitu ya. Nah,
lebih susah lagi itu ternyata yang dibahas sama Kak Arum nanti itu adalah reverse culture shock. Jadi ketika udah nyaman tinggal di luar negeri mungkin ya dengan berbagai kemudahan, dengan public transport dan lain sebagainya, kemudian harus balik lagi ke Indonesia dengan berbagai macam birokrasi, itu juga merupakan culture shock dan cukup mungkin mempengaruhi mental health juga ya. Mungkin nanti Kak Arum akan atau mungkin ini Kak Arum yang baru seminggu 2 minggu yang lalu nyampe di rumah sudah mulai merasakan agak sedikit terganggu health di mentalnya. Mari kita dengarkan lebih jauh ya. Materinya. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan buat Kak Arum, buat teman-teman selamat mengikuti. Nanti kita akan discuss lagi lebih panjang yang saya pandu ya. Oke. Halo, selamat siang. Nama saya Arum. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan, saya akan cerita tentang sebenarnya ini penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian HIV/AIDS. Biasanya saya nyebutnya begitu aja karena ini namanya panjang banget, ini juga baru. Jadi ini sebenarnya penelitiannya ini ada 2 tahun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Nah, kenapa sih aku nggak pinter untuk bikin judul, jadi aku pakai judul acaranya aja. Menurutku ada 2 hal yang jadinya kita penting untuk bicara tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa, lebih sering disebutnya di Indonesia. Karena nama undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dan bukan kesehatan mental sebenarnya. Terus ini adalah gambaran situasi dari kesehatan jiwa atau kesehatan mental di Indonesia. Ini hasil dari Riskesdas tahun 2018 untuk usia di atas 15 tahun. Bisa dilihat di sini prevalensi depresi itu 6,1%, kemudian prevalensi gangguan emosional itu ada 9,8%. Ini dua-duanya ini naik dari Riskesdas yang 2013. Kemudian prevalensi gangguan psikosis atau skizofrenia itu 7 per 1000 rumah tangga. Akibatnya apa sih dari prevalensi yang sebenarnya ini cukup tinggi ya, kalau misalnya dilihat. Karena ini semua adalah yang di atas 15 tahun. Seperti kita tahu, Indonesia itu nanti akan punya bonus demografi di tahun 2030, sekitar 2030-2040. Bisa dibayangin aja kalau misalnya ini prevalensinya makin lama makin naik, gimana SDM yang ada nanti di tahun 2030. Itu pasti akan, kalau misalnya gangguan kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini tidak diatasi dengan baik sekarang, kita nggak tahu nanti kualitas SDM-nya akan seperti apa di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini kebijakan yang tentang kesehatan jiwa, sebenarnya udah ada undang-undangnya itu baru ada 2014, baru diresmikan di tahun 2014. Bayangkan setelah sekian lama Indonesia merdeka, itu baru tahun 2014 ada undang-undang tentang kesehatan jiwa. Walaupun sebenarnya di tahun 2009 dan 2002, itu ada keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pelayanan kesehatan jiwa komunitas dan juga pedoman tentang tim untuk kesehatan jiwa masyarakat. Tapi baru ada undang-undangnya di tahun 2014. Nah, kalau untuk penelitiannya sendiri, itu sebenarnya terdiri dari 2 bagian, 2 tahun. Tahun yang pertama itu tinjauan kebijakan layanan Keswa di Puskesmas, itu kita pakai telaah dokumen atau literatur review. Jadi kita lihat dari kebijakan-kebijakan, kemudian laporan program, dan jurnal-jurnal penelitian tentang Keswa di Indonesia. Kemudian selanjutnya ini dilengkapi dengan evaluasi implementasi kebijakan layanan Keswa di Puskesmas yang dilakukan secara kualitatif dengan wawancara dan diskusi kelompok terarah. Kemudian di tahun kedua itu evaluasi penyelenggaraan layanan Keswa di Puskesmas. Ini masih berlangsung dan masih disusun laporannya. Jadi saya belum bisa share untuk yang itu. Kemudian kalau untuk lokasinya sendiri itu di 4 kota, Jakarta Pusat, Yogyakarta, Denpasar, dan Palu. Jakarta Pusat dan Jogja itu dipilih karena sudah layanan kesehatan jiwanya sudah cukup lebih baik dibandingkan kota-kota lainnya. Sedangkan kalau di Denpasar itu prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa skizofrenia itu urutan teratas di Indonesia. Kemudian kalau di Palu itu sendiri, prevalensi gangguan mental emosional itu paling tinggi. Itu juga sesuai dengan Riskesdas tahun 2018.
Ini adalah list kebijakan-kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini. Ini tentang dokumen kebijakan yang khusus Keswanya, kemudian ini integrasi Keswa ke Puskesmas, kemudian ini ada dokumen program dan laporan program. Saya nggak akan bahas ini lebih banyak karena ini cuma list aja. Saya lupa tadi. Jadi kita penelitian ini fokus di puskesmas, karena puskesmas itu kan layanan kesehatan primer yang paling mudah diakses untuk semua orang. Jadi ini garda terdepannya dari layanan kesehatan gitu. Kemudian kalau untuk yang tadi yang kedua, evaluasi implementasi kebijakan, itu ada 2, diskusi kelompok terarah dengan tenaga kesehatan lintas program di dalam puskesmasnya, kemudian juga stakeholder lintas sektor. Jadi nggak hanya dari sektor kesehatan, tapi juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan juga termasuk dengan kepolisian ataupun juga polisi Pamong Praja. Kemudian wawancaranya juga dengan penyedia layanan, yaitu penanggung jawab layanan Keswanya dan Dinas Kesehatan Kota, serta ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan, itu seperti misalnya orang dengan depresi atau dengan kecemasan tinggi, atau keluarga atau caregiver dari ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa, itu biasanya yang sudah kategori berat seperti skizofrenia atau gangguan psikosis lainnya. Nah, kemudian ini hasilnya. Jadi isu Keswa itu belum menjadi prioritas. Keswa tidak ada dalam indikator kesehatan RPJMN Indonesia. Akibatnya adalah pembiayaan itu anggarannya itu hanya kurang dari 1%. Kemudian lemahnya sistem pencatatan data Keswa. Kemudian lebih fokus pada upaya kuratif dan pada ODGJ berat. Jadi terdapat gap yang besar antara layanan untuk ODMK dan ODGJ. Seperti misalnya untuk depresi itu cuma 9%, sedangkan skizofrenia itu sampai 84,9%. Mungkin ini disebabkan karena orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK ini kita juga tidak melihatnya itu sebagai sebuah masalah. Kayak misalnya mungkin cuma stres karena pekerjaan atau mungkin stres karena yang lain gitu. Sedangkan kalau skizofrenia udah lebih terlihat gejalanya. Kemudian layanan rehabilitatif juga terpinggirkan, padahal ketika orang dengan gangguan jiwa itu sudah melewati masa pengobatannya, setelah itu mereka butuh untuk meningkatkan kepercayaan diri atau meningkatkan kembali fungsi sosialnya supaya mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat umum lagi, seperti itu. Serta membangun kemandirian untuk dirinya sendiri. Kemudian, meskipun sudah ada UU tentang Keswa, tapi belum ada aturan turunan, terutama terkait mekanisme partisipasi publiknya. Jadi, seperti misalnya, kalau misalnya saya bandingkan, misalnya pihak universitas gitu. Waktu dulu saya di Unimelp itu mereka selalu mengingatkan tentang kesehatan mental. Bahkan mereka juga selalu di setiap lecture itu mereka selalu mengingatkan bahwa ada loh layanan konseling gratis yang bisa kamu akses ketika misalnya kamu perlu ketika stres dengan tugas misalnya. Tapi itu belum diatur di aturan turunan dari Undang-Undang Keswa. Jadi memang mungkin belum ada panduan teknis yang tepat gitu ya. Kemudian rendahnya pemanfaatan layanan Keswa itu sendiri. Ini juga terkait dengan mitos dan dikaitkannya dengan gangguan spiritual. Mungkin nanti Mbak Rina akan lebih lanjut menjelaskan tentang stigma dan lain-lain di orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan. Kemudian ini rekomendasinya, mempercepat diterbitkannya aturan turunan UU Keswa, yaitu dengan advokasi pada pemangku kebijakan, terutama untuk mengatur upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif, kemudian untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatannya sendiri, kemudian penempatan angkatan kerja baru sebagai konselor dan kader Keswa di puskesmas. Mungkin ini bisa dipertimbangkan juga misalnya seperti mahasiswa profesi psikologi yang butuh magang, itu mereka bisa ditempatkan di puskesmas sebagai konselor. Kemudian rekomendasi kedua adalah memperkuat kebijakan operasional yang mendukung pelaksanaan layanan Keswa dengan merevisi KMK tadi tahun 2002 dan 2009, tidak hanya fokus pada upaya kuratif. Kemudian menyediakan juga petunjuk teknis penyelenggaraan layanan Keswa di puskesmas. Ini dicakup dalam penelitian di tahun kedua yang sedang dilaksanakan. Untuk laporan lengkapnya bisa dilihat di websitenya di pph.atmajaya.ac.id. Itu juga nanti akan ada penelitian-penelitian dari PPH yang lain. Ini referensinya. Nah, kemudian alasan yang kedua kenapa kita perlu untuk bicara tentang mental health,
itu adalah mahasiswa internasional rentan dengan reverse culture shock. Kalau mungkin yang sering didengar itu adalah tentang culture shock-nya itu sendiri, tapi jarang sekali yang mempersiapkan untuk reverse culture shock. Sebenarnya ini kurang lebih sama dengan culture shock, tapi efek negatif yang dialami oleh seseorang di lingkungan atau budaya awalnya setelah kembali dari luar negeri. Jadi ketika misalnya teman-teman setelah kuliah di luar negeri, kuliah di Australia misalnya, kemudian kembali ke Indonesia, dan kemudian ada kemungkinan untuk mengalami reverse culture shock itu. Nah, ini kurang lebih gejala-gejalanya atau komponen-komponen yang biasanya ada di culture shock. Ada frustasi, mungkin kehilangan, mungkin ditolak karena kita dianggap berbeda atau dianggap kita bukan seperti yang dulu ketika mereka kenal, ketika mereka pertama kali kita ada gitu. Kemudian merasa kebingungan dengan ekspektasi dari lingkungan atau norma-norma yang tadinya kita sudah menyesuaikan dengan tempat kita berada sebelumnya atau di negara yang host country-nya, atau juga merasa cemas dan kaget menghadapi perbedaan budaya atau norma dan merasa tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ini sebenarnya saya mau jadikan diskusi juga karena menurut saya itu menarik dan pasti teman-teman itu bisa jadi awareness juga buat teman-teman ketika nanti mungkin kembali ke Indonesia akan ada perasaan-perasaan yang kok begini ya, atau kayak ada yang salah atau apa, itu mungkin hal yang biasa. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi gimana cara ngatasinnya. Oke, dulu baik. Dari aku. Baik, terima kasih Kak Arum atas materinya gitu ya. Jadi itu masih banyak banget nih pertanyaan. Saya sendiri udah ngelis beberapa pertanyaan ya. Nanti kita discuss. Mbak Rina mungkin bisa sambil siap-siap mulai di share screen-nya. Habis ini kita akan dengarkan dari Mbak Rina bagaimana stigma di tempat kerja. Tadi menarik sebenarnya dan pengen aku eksplor karena ada data dari Denpasar yang di rumah tangga ya yang cukup tinggi sebenarnya ada problem di kesehatan mentalnya, dan di Palu juga. Nanti mungkin kita bisa share itu. Mbak Rina mungkin bisa dalam mode full screen kah ya? Oke, ya coba kita lihat. Yap, sudah. Oke, Mbak Rina, sudah full screen ya? Yap. Silakan Mbak Rina. Thank you. Terima kasih Mbak Lu atas waktunya. Sebentar. Baiklah. Oke, terima kasih waktunya dari AIPSA juga, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pada hari ini. Sepertinya saya nggak usah menggunakan headset karena telinga saya sakit malah. Oke, gini aja lebih enak. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan background saya dulu. Saya bukan berasal dari background psikologi atau psikiatri atau dari medical background, bukan, tapi background saya dari manajemen. Studi saya tentang disclosure of mental health problem, tapi fokus di lingkungan kerja. Tetapi nanti ini bisa kita analogikan di lingkungan sehari-hari atau mungkin bisa juga di level pendidikan ya di universitas seperti itu. Oke. Sebenarnya seperti apa sih mental illness itu? Sebentar, slide saya salah ya. Oke, saya angkat judul tentang workplace mental health crisis. Saya katakan ini disclosure disconnect. Fokus saya tentang disclosure, tentang pengungkapan mental health seperti itu. Tujuan saya menyampaikan presentasi ini, yaitu saya ingin menyampaikan seperti apa sih sebenarnya dilema yang dihadapi teman-teman kita yang mengalami gangguan mental atau mental health problem atau mental illness. Sebenarnya seberat apa yang mereka alami selama ini. Tujuannya supaya kita aware dan mungkin kita bisa sedikit lebih inklusif nanti terhadap sekeliling kita, lebih aware juga seperti itu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih sebenarnya mental health problem, mental illness. Ini seperti mading term. Kadang saya sama Mbak Lu pernah gitu ngobrol, ternyata konteksnya beda gitu. Jadi Mbak Lu konteksnya mental health dalam konteks state of well-being gitu. Tapi saya dalam konteks medical condition gitu. Nah, jadi begini, kalau
di sini mading termnya begini, mental illness sendiri atau mental disorder atau psychiatry disorder itu menurut APA itu sebuah medical condition yang mencirikan seseorang itu ada perubahan emosi, cara berpikir, perilaku atau kombinasinya, atau kita katakan ini sebuah penyakit. Tapi ada istilah lain yaitu mental health. Nah, mental health itu ada state of well-being. Jadi untuk melihat bagaimana sih level seseorang menghadapi stresnya, bagaimana hidup seseorang. Nah, itu konteks mental health. Tapi nanti dalam diskusi, kadang orang itu mengatakan mental health, yaitu juga merefer mental health problem. Terutama di Australia sendiri, jarang menggunakan konteks mental illness atau mental disorder karena dianggap terlalu keras gitu. Orang Australia lebih soft, lebih lunak, lebih menggunakan istilah mental health problem. Namun kadang disingkat dengan mental health gitu. Jadi nanti saya ke belakang juga bakal berbicara mental health problem, mental illness yang merefer ke medical condition. Jadi persepsinya sudah sama, oke? Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran mental illness dan workplace gitu. Kenapa sih orang manajemen belajar mental illness? Mengapa meriset itu loh? Itu kan urusan orang psikologi ya, psikiatri gitu. Tapi enggak gitu. Pada kenyataannya riset-riset mengenai mental health, mental illness dari kajian manajemen sendiri masih sangat jarang. Di luar negeri pun secara internasional juga sekarang baru beberapa tahun terakhir lah, 5 tahun terakhir baru mulai gencar-gencarnya dari kajian organisasi dan human resource-nya. Nah, kenapa penting gitu? Karena ini saya akan menyampaikan 5 fakta di sini. Yang pertama, data dari WHO, data dari Amerika, dari Australia, dari Inggris, dan terakhir saya lihat di Indonesia pun, bahwa populasi tertinggi yang terkena mental health itu adalah adult, dan mostly itu usia 16 sampai 25 tahun. Ini berarti start mulai sekarang berarti 25. Year 25 kan saatnya masuk dunia kerja. Berarti sekarang dan ke depan itu workplace itu akan semakin menghadapi krisis tentang mental health problem. Belum lagi industri 4.0, revolusi industri, perubahan yang sangat masif, baik teknologi, cara bekerja, itu juga membuat tingkat stres semakin tinggi. Ditambah ada pandemi COVID-19 yang surprise sekali datang 2 tahun terakhir menambah kecemasan kita, was-was kita. Gitu. Lalu kenapa gitu? Kenapa dibahas di tempat kerja? Ya udahlah, nggak usah bekerja. Ya nggak bisa begitu kan. Masalahnya adalah bekerja itu hal yang paling penting bagi setiap manusia. Gitu. Apalagi teman-teman dengan penyintas mental health juga membutuhkan pekerjaan untuk melangsungkan hidup. Dan ini juga dilindungi oleh undang-undang, oleh konvensi PBB juga. Gitu. Dan hampir semua negara termasuk Indonesia juga melindungi hak-hak teman-teman dengan masalah mental health ini untuk bekerja. Yang terakhir, bekerja itu juga merupakan sarana untuk aktualisasi diri. Dan ini juga sebuah coping bagi rekan-rekan yang mengalami mental health. Jadi di sini jadi ini memang basic dari riset saya, dan ini we are really sangat-sangat yakin bahwa riset kita akan bisa memberikan kontribusi gitu untuk rekan-rekan atau teman-teman yang bekerja dan kebetulan memiliki mental health problem. Nah, sebenarnya ada nggak sih support dari tempat kerja? Ada, dan ini wajib diberikan oleh pemberi kerja atau employer. Ini diatur oleh konvensi PBB, diatur di masing-masing negara juga meratifikasi, di situ ada. Lalu bagaimana mendapatkan akses atau aksesnya seperti apa saja? Oke, biasanya perusahaan sudah menyediakan konseling, lalu menyediakan yang berikutnya adalah program akomodasi dan adjustment. Jadi ketika orang sudah ada karyawan datang, saya sakit dan terdiagnosa secara klinis, maka dia berhak mendapatkan akomodasi, mendapatkan perawatan. Akomodasinya berupa apa? Dia bisa mengatur jam kerjanya, mendapatkan tambahan atau cuti dan sebagainya. Itu bisa diatur. Lalu bagaimana mengaksesnya? Gitu. Nah, untuk mengaksesnya itu mau tidak mau, individu tersebut harus menyampaikan, mendisclose, ada disclosure di situ. Kepada siapa ya? Kepada orang yang tentunya bisa memberikan dia akses support tersebut gitu. Baik ke manajer bisa, atau ke human resource manajemennya,
atau melalui psikolognya atau konselornya di sana, tapi nanti juga pada akhirnya akan ke manajemen kan informasinya. Jadi harus ada pengungkapan. Sebenarnya mudah sekali kan, saya sakit, lalu saya mengungkapkan, saya mendapatkan hak-hak saya untuk mendapatkan perawatan. Tapi faktanya adalah bahwa disclosure of mental health problem-nya tidak terjadi, sedikit dilakukan. Kita lihat proporsinya antara 43 dan 57%, dan nggak pernah naik selama rentan waktu 5 tahun. Ini data terakhir yang saya dapatkan seperti itu. Jadi berarti ada masalah dengan help seeking dilemma yang kita anggap tadi mudah, ternyata tidak semudah itu. Gitu. Lalu sebenarnya ada masalah apa di sini? Gitu kan. Nah, disinilah disclosure yang sedang saya kulik-kulik selama nanti 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Jadi konsep disclosure itu sendiri sebenarnya sederhana sekali. Jadi ada orang membutuhkan pertolongan, katakanlah saya merasa something wrong with me, so I need help, saya bisa datang ke manajer saya atau datang ke teman saya. Jadi disclosure itu pun juga prosesnya rumit sebenarnya. Kalau nanti saya jelaskan nggak selesai 15 menit. Jadi dia bisa disclose parsial, bisa full, bisa ke rekannya dahulu, bisa ke manajer, atau dia lewat psikolog aja. Kalau dia tidak ingin disampaikan ke manajemen, ya psikolog tidak akan menyampaikan karena itu kan confidential information yang jika tidak ada konsen dari si pihak yang bersangkutan maka tidak bisa disampaikan ke yang lain. Tetapi masalahnya ketika dia hanya sampai pada psikolog atau konselor di perusahaan, dia tidak bisa mendapatkan akses akomodasi atau adjustment. Karena untuk mendapatkan akomodasi dan adjustment, dia harus mendapatkan kayak terdiagnosa. Jadi kan berarti harus ada ada disclosure dari orang tersebut. Nah, setelah dia dapat, lalu dia mengajukan mendapatkan workplace support, ya beberapa bisa survive. Dan based on my experience, bertemu dengan rekan dan sebagainya, baca literatur dan sebagainya, ada nggak sih yang survive bekerja? Banyak. Ada nggak sih yang sukses? Banyak sekali. Maksudnya banyak sekali dalam konteks ini ada. Ada, saya bertemu dan dalam data memang ada. Yang gagal lebih banyak. Seperti itu. Berikutnya. Oke. Lalu yang terjadi adalah ini kenyataannya. Tadi kan idealnya, sekarang ini kenyataannya yang terjadi di lapangan. Seperti ini. Nah, saya ingin mencoba membagi ini ingin membagi ada 2 tipe. Ada 2 tipe. Sebenarnya tidak hanya 2, tapi saya bagi secara garis besar saja supaya mudah untuk menjelaskan. Beberapa orang itu aware dia punya masalah. Beberapa orang lagi tidak aware dia punya masalah. Nah, saya akan mulai dari yang nggak aware ini. Beberapa orang nggak tahu bahwa ada yang salah dengan saya gitu. Ketika dia tidak aware, ya dia tidak berpikir untuk mencari bantuan. Padahal simptomnya muncul, katakanlah dia sedih, depresi, dia katakanlah terlalu impulsif kepada yang lain dan sebagainya. Dia nggak bisa mengontrol. Dan biasanya kalau yang impulsif itu kan ada konflik dengan coworkers. Akhirnya hubungan dia dengan kiri kanan dia dengan teman-temannya jadi nggak bagus. Nah, teman-temannya juga nggak paham karena dia sakit pun akhirnya dianggap itu perilakunya buruk seperti itu. Jadi dia menjadi center of gossip. Akhirnya dia nggak tahu dia sakit tapi dia sakit, dia jadi center of gossip. Ya kita bisa bayangkan kondisi yang sangat tidak menyaman sekali bagi seseorang yang di posisi seperti itu. Maka pekerjaannya pun kemungkinan pasti akan turun. Nah, di sini saya mengatakan kondisi dia itu fail untuk proses disclosure gitu. Dan di sini dia juga menghadapi stigma. Nanti kita bahas lagi stigmanya seperti apa. Lalu ada person yang aware. Dia aware something wrong with me gitu. Saya harus cari bantuan gitu. Nah, dia try to find out dulu. Nah, karena dia try to find out, dia dapat sedikit informasi, dia aware ada stigma. The problem is gitu. Masalah dengan stigma itu nggak cuma ketika ada stigma mental health bahwa orang yang sakit mental itu katakanlah dikatakan dengan gila atau tidak bisa diajak berbicara dan sebagainya. Keras kepala, susah seperti itu. Dia pun lama-lama ada proses aku seperti itu. Self stigma itu ada Jadi stigma itu ada 3 layer. Ada general stigma atau public stigma, ada perceived stigma, lalu ada self stigma. Kalau general stigma atau public stigma itu stigma yang ada di komunitas, di masyarakat, yang di-attach, yang diberikan kepada, yang dilabelkan kepada
ya katakanlah di sini konteksnya mental health, orang yang memiliki mental health problem. Nah, kalau perceived stigma itu bagaimana seorang individu yang menderita mental health problem itu melihat orang lain, melihat persepsi orang lain tentang mental health. Jadi seperti ini sama, oh orang kan menganggap bahwa orang yang sakit mental itu impulsif, abusive seperti itu kan. Berarti aku nggak mau kelihatan, seperti itu gitu. Aku nggak mau dianggap seperti itu. Jadi ada perceived stigma. Maka dia menangkap stigma itu, ada perceived itu, maka dia juga jadi ragu-ragu untuk keluar, untuk reveal gitu, untuk disclose. Nah, ada lagi level self stigma. Jadi stigma di masyarakat itu juga internalize ke dia. Dia juga merasa aku memang orang yang susah diajak berbicara, aku jelek, aku gila. Nah, dia menstigma dirinya sendiri. Nah, itu proses itu dia akan mengalami tiga hal itu. Dan di situ dia akan melakukan signaling gitu. Kira-kira kalau signalingnya gini, kadang ada temen ngobrol nyinggung-nyinggung tentang mental health. Terus, saya sakit mental, lalu saya coba ingin melihat teman-teman kiri kanan saya menganggap itu seperti apa. Ngajak ngobrol. Itu bentuk signaling dia, atau memancing dan sebagainya, atau melihat ada percakapan, oh ternyata stigmanya masih kuat, dia mundur lagi. Nah, di proses signaling itu proses yang rumit ya, dan disclosure itu bukan proses yang sehari, 2 hari, 3 hari, bisa bertahun-tahun dialami orang, dan akhirnya nggak disclose juga bisa gitu karena ketakutannya itu. Nah, kalau perceived stigma, self stigmanya tinggi, dia akan cenderung conceal. Dia takut kan ya, akhirnya dia memilih untuk self management. Bagaimana dengan self management? Beberapa orang bisa melakukan self management. Dia tetap bisa bekerja tanpa mengungkapkan sakitnya ke rekan kerja, ke kantor dan sebagainya. Beberapa riset menemukan iya dia bisa, dan dia berhasil mengontrol. Beberapa akhirnya mencari pekerjaan yang cocok dengan kondisi dia. Ada yang sukses, tapi sukses, walaupun dia sukses, dia tetap ada pertentangan stigma di situ. Dia selalu merasa tidak nyaman karena dia tidak menjadi orang yang otentik kan, karena dia mencoba menjadi orang lain seperti itu. Nah, lalu ada yang dia akhirnya reveal, mungkin dia merasa kamu ada 2.000 nggak? Mungkin dia merasa diterima dan sebagainya, dia reveal. Nah, ketika orang reveal, seorang individu itu mengungkapkan, bukan berarti lalu selesai, tidak mendapatkan workplace support. Ada yang gagal, ternyata perusahaannya atau manajernya atau temannya tidak bisa menerima itu, dia fail juga, kena stigma lagi, kena diskriminasi. Lalu ada yang bisa mengakses workplace support. Apakah juga ada yang sukses? Ya, ada yang gagal juga, terkena stigma di situ. Even dia dapat support, tapi kiri kanan dia nggak mensupport dia, gitu. Teman-temannya menggosipkan, ya dia juga muncul masalah di situ. Gitu. Tapi apakah ada yang sukses? Apakah ada yang sukses di sini? Ya tentu ada. Gitu. Tapi kita fokus bagaimana stigma itu attach di semua proses disclosure ini yang membuat kondisi rekan-rekan yang terkena mental health semakin parah gitu. Nggak cuma karena simptomnya tapi karena stigmanya juga. Nah, ini ada data mengenai bagaimana sih stigma orang terhadap individu yang memiliki mental health problem. Seperti how does having mental illness affect those with it in the workplace gitu. Ada yang menjawab more produktif hanya 1,3%, equal as produktif 47, dan less produktif tertinggi 50. Ini stigma. Kedua, bagaimana memiliki mental illness itu berdampak pada pekerjaannya. Ada yang bilang more produktif 1,3. Oke. Dan ini seputar sedikit fakta dan mitos tentang mental health. Mitosnya people with mental illness itu violent dan danger. Pada kenyataannya mereka lebih cenderung menjadi victim daripada penyerang seperti itu. Lalu berikutnya mental illness itu disebabkan karena orang itu lemah. Kan? Kamu harus kuat. Gitu. WHO bilang oh tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu dianggap psikopat, memanggil orang psikopat itu biasa aja, nggak harmless. Gitu. Nah, kita harus aware terhadap itu. Kita juga harus menggunakan kata-kata yang jangan pernah menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya bagi orang lain itu berat.
mudah untuk kita mengungkapkan hanya untuk joke dan sebagainya. Kita harus lebih aware dengan hal seperti itu. Karena kita tidak tahu kan kiri kanan kita sebenarnya sebelah kita sedang sakit tidak sih gitu. Karena nature dari mental illness ini adalah concealable identity. Jadi dia identitas yang tidak terungkap kalau dia tidak mengungkapkan. Berbeda dengan physical disability yang katakanlah kasat mata. Ini tidak. Tetapi ini juga sebuah resiko gitu. Ketika orang lain tidak tahu bahwa sebelahnya sakit, kadang kita ngomong seenaknya, apalagi dengan budaya di Indonesia menurut saya yang budaya gosipnya kuat dan bullyingnya juga kuat. Kadang ngomong yang dianggap itu lucu padahal sebenarnya menyakitkan kiri kanannya gitu, dan itu masih terjadi seperti itu. Dan mental illness cannot be treated gitu. Lah saya dengan support yang bagus banyak yang berhasil. Gitu. To be honest, supervisor saya sendiri disclose bahwa memiliki ini dan dia seorang profesor dan dia juga seorang yang sukses. Nyatanya banyak yang sukses dan saya menjadi saksi banyak sekali orang-orang yang memiliki masalah mental health dan dia bisa memanage dengan baik, dengan support yang baik dan dia bisa sukses di kehidupannya, di pekerjaannya dan bisa memanage sakitnya dengan sangat baik. Seperti itu. Nah, oleh karena itu gimana sih cara mewujudkan supaya teman-teman ini bisa nyaman gitu. Jadi sebenarnya masalahnya kan ketika seperti ada teman sakit, aduh saya sakit mah gitu. Kita kan mudah melihatnya, oh ya sakit mah ya, oke kamu tidur duduk dan sebagainya. Tetapi terkadang kalau mental health stigmanya kuat, saya sakit mental health bukannya dianggap itu sakit, tapi dianggap itu kamu nih kurang iman tadi kan katanya stigmanya, lemah dan sebagainya. Semakin dibegitukan ya orangnya semakin stres gitu. Tapi ketika my experience gitu, ketika teman kita tahu dia sakit, it's okay, kamu sedang sakit ya, kamu sedang nggak nyaman, oke. Kita ngomong deh kalau lagi nyaman, tapi kalau enggak take your time gitu. Dan ketika dipahami ya teman-teman menjadi lebih oke, teman saya paham, semua menjadi lebih nyaman seperti itu dan ini bisa diobati seperti itu. Lalu ada 3 hal di sini apa yang employers atau workplace atau organisasi harus siapkan untuk rekan-rekan ini gitu. Mental health policy-nya apa saja. Yang pertama menyiapkan education and training program itu penting. Lalu assistance program, tadi ada counseling, menyiapkan psikiater atau psikolog seperti itu. Menyiapkan akomodasi dan adjustment ini juga wajib. Lalu nurturing inclusive climate ini sangat penting, menciptakan budaya yang sangat inklusif yang membuat orang jadi nyaman untuk jujur, untuk come clear bahwa aku tuh seperti ini gitu. Harus seperti itu. Dan yang terakhir menggunakan function dari human resource sendiri untuk screening gitu. Salah satu hasil riset saya bilang bahwa saya menggunakan data dari Amerika. Di situ di hasilnya hubungan antara absenteeism sama suicidal behavior itu sangat kuat seperti itu. Jadi HR department ini bisa menggunakan data-data karyawan ini untuk screening, tapi bukan dalam konteks dia sakit dalam konteks negatif, tapi untuk paling tidak menjaring ada potensi sehingga bisa menyiapkan follow up apa yang akan dilakukan gitu. Seperti itu. Lalu what manager can do gitu. Manager penting sekali perannya di sini gitu kan. Karena kalau orang bekerja ya paling ditakuti kan atasannya ya. Kalau atasannya sudah pasang muka kereng gitu kan ya dia juga udah kederdu juga kan seperti itu. Nah, dia juga harus show inclusiveness, harus empatinya tinggi, harus caring, dia awareness terhadap mental health problem-nya juga harus tinggi. Lalu juga nurturing open communication di circle-nya saja dulu seperti itu. Lalu akuisisi knowledge tentang mental illness harus ditambah terus. Kalau perlu datanglah ke komunitas-komunitas yang ada rekan-rekan dengan masalah mental health ini, jadi dia bisa lebih paham seperti itu. Dan ini ada risetnya bahwa manajer yang memiliki pengalaman dengan individu dengan mental health problem baik di luar kerja atau sebelumnya dia sudah pernah menangani karyawan dengan masalah mental health, dia akan cenderung bisa lebih berkomunikasi dengan karyawannya yang disclose tentunya seperti itu. Lalu taking role as an agent of disclosure. Di sini dia agent of disclosure itu tidak hanya serta-merta saya duduk di meja lalu karyawan saya datang disclose, enggak. Dia harus menjemput bola. Dia tadi harus nurturing open communication, dia harus
harus menggunakan tadi employment screening tadi. Jadi dia harus aktif. Setelah itu apakah setelah disclose selesai? Tidak, dia harus jadi mediator menghubungkan antara karyawan dengan manajemen seperti itu. Memastikan bahwa akomodasi adjustment itu benar-benar diterapkan dan sampai ke si karyawan atau anak buahnya itu. Lalu jangan lupa juga concern about confidentiality. Kalau manajer nggak gitu, itu bahaya karena ketika kita ingin menyampaikan si A, si B, si C untuk bahwa dia punya mental health, kita harus dapat consent dari orang tersebut seperti itu. Lalu coworkers apa yang bisa dilakukan? Nah, ini sangat penting ya, lingkungan terdekat teman itu. So inclusiveness, empathy, caring behavior, jangan gosip, harus aware sama stigma, jangan gunakan kata-kata yang sekiranya ketika kita keluar mungkin bagi kita biasa saja, ternyata bagi kiri kanan kita itu tidak menyenangkan, mending nggak usah ngomong kan daripada menyakitkan gitu. Lalu knowledge acquisition juga, awareness juga, dan yang terakhir sama trustworthy dan confidentiality-nya. Nah, terakhir supporting a colleague at work, kita bisa mulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat empati. Seperti, are you okay? Ketika teman merasa yang nyata sedikit, hey, how are you? Nggak apa-apa, ya seperti itu supaya tetap rasanya merasa seperti ketika kita punya ada yang datang tuh beda rasanya, seperti disapa gitu, kayak ada yang perhatian ke kita, beda. Nah, ini tadi saya coba kalau ada concern untuk diskusi tentang topik ini bisa hubungi saya. Lalu ketika setelah lihat ini kok I feel unwell, you can contact di Beyond Blue or Lifeline. Kalau di Australia, di Indonesia saya cari-cari, saya dapat satu ini free line ya. Jadi bisa dihubungi nanti if you want to say something. Oke, saya rasa demikian. Semoga bisa memantik diskusi berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan pada Mbak Luh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rina atas penjelasannya. Sedikit mulai ada gambaran ya. Jadi kalau saya bisa tadi menangkap ya Mbak Rina, dan mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi kalau mental health itu berhubungan dengan well-being. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan itu adalah kesehatan jiwa tadi, seperti yang dibilang Kak Arum. Kalau kesehatan mental. Apa? Kesehatan mental. mental. Oke, kesehatan mental. Karena kalau tadi yang di undang-undangnya Indonesia, dia tuh kesehatan mental itu disebutnya adalah kesehatan jiwa gitu ya. Kemudian kalau mental illness itu adalah medical condition. Jadi satu well-being, mental health yang yang kita bahas sekarang, dan lagi satu itu adalah mental illness ya, kondisi medis yang berhubungan dengan kadang problem daripada mental health itu sendiri. Betul ya Mbak Rina ya, seperti itu ya? Coba sebentar saya luruskan lagi. Setahu saya kalau di Indonesia kesehatan mental itu sama dengan mental health. Jadi dalam konteks well-being. Tetapi kalau kesehatan jiwa seperti yang disampaikan Mbak Teresia tadi, itu artinya penyakit mental tadi. Mental illness. Kalau menurut Kak Arum gimana itu Kak? Boleh ditutup share screen-nya nggak Mbak? Jadi kita biar full. Oke. Thank you. Jadi Kak Arum? Ya, kalau saya merujuk berdasarkan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa aja. Jadi Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu membagi dua. Jadi tadi yang saya bilang ODMK dan ODGJ. ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Itu kalau misalnya, ini saya bacain dari undang-undangnya aja ya. Orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Nah, kalau misalnya dari definisi ini, saya menangkapnya orang dengan gangguan, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri itu mengkategorikan orang itu untuk memberikan layanan kesehatan jiwa itu dengan dua
dua kategori ini. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa itu yang sudah lebih berat, jadi seperti tadi misalnya contohnya adalah kayak sudah didiagnosis dengan psikosis atau dengan skizofren atau dengan gangguan atau gejala tertentu, sedangkan orang dengan masalah kejiwaan itu seperti tadi yang saya bilang mungkin tidak terlalu terlihat seperti ODGJ karena mereka masih bisa berfungsi secara sosial, tapi mereka punya resiko untuk mengalami gangguan jiwa kalau misalnya itu tidak ditangani. Misalnya seperti stres berlebihan atau frustrasi yang berlebihan, sehingga akhirnya itu bisa mengarah jadi gangguan jiwa. Gitu sih kok. Oke, jadi kalau misalnya di undang-undang yang tadi Kak Arum sempat sampaikan, bahwa sebenarnya di Indonesia mereka itu lebih concern tentang orang yang sudah ada gangguan kesehatannya, betul nggak sih? Sedangkan mental health yang tadi kalau definisinya Mbak Rina yang well-being, karena begini, ketika saya mendengar yang Mbak Rina definisi tadi, saya mendapat pemahaman bahwa ketika kita ngomong mental health, kesehatan mental, itu sebenarnya setiap orang juga memiliki, seperti kita setiap orang punya kesehatan fisik gitu ya. Kesehatan fisik di selain kesehatan fisik juga ada kesehatan mentalnya gitu. Benar sih nggak sih Kak? Jadi sedangkan mental health di Indonesia belum diatur berarti dong kalau mental health secara general gitu yang berhubungan tentang well-being-nya seseorang. Nangkep Kak? Mungkin bukan belum diatur kali ya, belum menjadi concern. Ya. Jadi makanya tadi sejalan dengan hasil penelitian tadi, semua layanan itu lebih ke yang kuratif atau penyembuhan. Jadi ketika misalnya kebanyakan kasusnya misalnya adalah yang sudah paling parahnya adalah misalnya sudah dipasung gitu, itu yang akhirnya jadi kuratifnya. Tapi untuk promotif dan preventifnya itu masih belum ada ya. Jadi promotif itu kan lebih ke yang bagaimana memberikan penyuluhan tentang apa sih sebenarnya kesehatan mental itu atau kesehatan jiwa itu seperti apa. Sedangkan preventif itu misalnya tadi dengan menjangkau orang-orang yang kira-kira sudah punya risiko sedikit nih untuk kegangguan jiwa atau mengalami masalah kejiwaan. Nah, itu belum tersentuh juga gitu. Jadi lebih ke orang-orang yang sudah kelihatan nih gejala secara fisiknya, secara perilakunya, seperti yang tadi Mbak Rina bilang juga, bahwa makanya akhirnya timbullah stigma kalau misalnya orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa tuh ya orang-orang yang punya gangguan perilaku, misalnya yang suka teriak-teriak, yang kita sebut dalam tanda kutip orang gila itu yang misalnya di jalan seperti itu. Oke, jadi kalau bisa saya tangkap nih, di Indonesia kita itu sebenarnya masih concern tentang orang yang lebih concern ke penyembuhannya orang-orang dengan gangguan mental tersebut. Dan tadi di slide-nya Mbak Rina itu bagaimana sebenarnya di tempat kerja udah mulai ada bagiannya HRM-nya itu tempat untuk konseling kan gitu ya Mbak ya. Dan itu menurut saya adalah salah satu solusi untuk preventif kan, untuk bagaimana kita meng-keep kesehatan jiwa kita. Kalau di Indonesia menurut Mbak Rina, apakah perusahaan-perusahaan itu sudah menyediakan fasilitas ini Mbak? Atau yang tadi Mbak contohkan, ini masih hanya di negara maju? Bagaimana dengan kalau flashback kita berkaca kepada Indonesia Mbak? Oke, terima kasih Mbak Lu. Sebenarnya saya tidak punya data untuk di Indonesia seperti apa, karena risetnya juga saya cari-cari nggak dapat. Lalu saya sendiri juga gagal riset ke Indonesia Kalau di karena Indonesianya kondisi ya. COVID, jadi riset saya loncat ke konteks Australia juga. Jadi ya sedikit kecewa sih sebenarnya. Cuma karena proses risetnya panjang kan, saya juga komunikasi dengan beberapa rekan dari HR dan sebagainya, dan ya ada gambaran. Undang-undangnya ada, kalau nggak salah undang-undang disabilitas nomor 8 tahun 2016. Kalau mental health problem kan juga masuk di disabilitas kan. Nah, di situ berhak mendapatkan akomodasi. Kalau disclose, dia mendapatkan akomodasi. Dan itu ratifikasi dari konvensi PBB juga. Nah, berarti sebenarnya secara undang-undang ada aturannya gitu. Berarti haknya diatur dalam undang-undang. Lalu, apakah ada
di beberapa BUMN perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah punya bagian konselingnya. Untuk mental health mereka ada. Saya sudah tanya ke teman-teman yang dia di HR juga, seperti di bank itu ada bagian bukan HR ya, bukan HR department, tapi memang khusus untuk konseling, yaitu mereka integrated maybe ya, tapi ada, dan ketika kita feel nggak bagus, kita bisa ke sana. Tadi ketika saya ngomong sama konselornya, sama psikolog, dan nggak mau didiskus ke manajer, dan itu nggak akan didiskus. Jadi cukup saya dan manajer, saya dan konselor saya paling tahu. Tapi kalau untuk bisa mengakses lagi ke dapat adjustment accommodation di Indonesia, saya nggak punya informasi untuk itu, jadi minta maaf. Oke, jadi PR kita bersama menurut saya ya, bahwa untuk di Indonesia mungkin nanti Kak Arum yang sudah balik dan nanti Mbak Rina yang memang penelitiannya dan akan mungkin sangat berkontribusi yang sangat berguna untuk Indonesia bisa mulai concern terhadap hal ini, karena kalau saya sendiri flashback, maksudnya berkaca di Australia, mereka begitu concern ya tentang well-being kita, dikit-dikit diingatkan bagaimana tentang kondisi kita. Oke, kalau misalnya pertanyaan untuk boleh ke Kak Arum atau Kak Rina yang bisa jawab, apakah sebenarnya kesehatan mental atau mental health itu ada tingkatannya kah? Misalnya karena kadang kita merasa bahwa kita itu anxiety kayak agak sedikit stres, tiba-tiba jadi insomnia. Contoh nih saya kalau kasus saya nih, waktu lockdown pertama karena terlalu banyak tinggal di rumah yang biasanya banyak jalan keluar, saya tuh tiba-tiba insomnia, cari di Google insomnia masa COVID. Ternyata langsung muncul itu adalah stressful atau apa. Apakah artinya saya sudah waktu itu gitu, saya mengalami sedikit sakit di mental health saya atau bagaimana? Jadi sebenarnya apakah ada tingkatan daripada kesehatan mental seseorang kah? Sepengetahuan Mbak Rina atau Kak Arum? Siapa nih? Siapa yang mau jawab duluan? Kalau Kak Arum gimana deh? Oke, Kak Arum dulu deh. Kalau setahu saya sih, mungkin kalau misalnya berdasarkan dulu saya belajar psikologi sih di DSM, itu ada kayak satu buku dari Association Psychiatric Amerika itu memang ada tingkatannya. Jadi ada yang severe, ada yang moderate, ada yang memang mild gitu. Cuman ya itu tadi, kita tidak bisa mendiagnosis diri sendiri kan. Yang kita bisa lihat kan, kita cuma bisa ngerasain apakah saya memang merasa, yang pertama harus disadari dulu adalah kita sadar bahwa kita merasakan sesuatu yang beda atau yang lain itu dulu. Kemudian kita bisa cari tahu sendiri ini kira-kira ini apakah sudah berapa lama ini berlangsung, apakah berlangsungnya misalnya cuman ketika mau ujian atau ketika lockdown aja, atau durasinya berapa lama, apakah itu ada durasi yang patah-patahnya, misalnya frekuensinya 1 minggu, terus kemudian break, kemudian 2 minggu, kemudian atau polanya seperti apa, kayak gitu. Kemudian apakah itu sudah mengganggu fungsi sosial kita atau fungsi kita sehari-hari. Misalnya apakah kita jadi sama sekali nggak bisa ngerjain tugas misalnya, atau sama sekali nggak bisa akhirnya jadi berdampak ke nggak mau ketemu orang misalnya, atau nggak mau makan, atau jadi nggak nafsu makan, seperti itu. Jadi itu sih yang paling, dan ketika misalnya kita merasa itu sudah sangat mengganggu, ya itu saatnya berarti kita minta bantuan gitu. Itu yang mungkin yang paling sulit untuk mencari bantuan itu sih. Betul. Karena tidak mudah, apalagi dengan di Indonesia, kalau misalnya tadi yang seperti Mbak Rina bilang, kita ada sedikit rasa dibilang, oh nggak kuat mental nih, gitu. Langsung dijudge negatif gitu ya. Padahal kalau kita bisa tadi kita pahami bersama bahwa kesehatan mental itu adalah sebenarnya juga sama seperti kesehatan fisik gitu. Kita kadang bisa sakit juga gitu. Iya nggak sih Kak Arum ya? Kalau dari segi dari segi psikologis itu bahwa kita juga bisa sakit gitu, kesehatan mental kita, benar nggak? Iya betul.
Jadi bisa saling mempengaruhi satu sama lain sih. Fisik bisa pengaruh ke mental, dan sebaliknya juga mental juga bisa mempengaruhi fisik. Jadi misalnya bisa tiba-tiba jadi pusing terus-terusan, atau migrain terus-terusan, atau tadi nggak nafsu makan misalnya. Oke. Nah ini tadi kalau Mbak Rina, Mbak, kalau kita tadi di tempat kerja ya, Mbak Rina bilang bahwa di Indonesia, saya juga baru ingat bahwa di institut di kampus saya juga sudah mulai disediakan apa sih namanya fasilitas untuk konseling mahasiswa, karena kita tahu bahwa mahasiswa bisa jadi juga terkena apa sih namanya sedikit gangguan mental health ya. Kalau misalnya pernah membahas ini nggak Mbak, kan tadi Mbak Rina di workplace aja ya, kalau di pekerja artinya orang yang benar-benar bekerja untuk menafkahi dirinya gitu. Kalau di bidang di mahasiswa gitu, pelajar, bagaimana Mbak mental health-nya kalau dari segi data atau mungkin dari segi how to cope with bagaimana cara mengatasinya, itu ada info nggak Mbak Rina? Oke, terima kasih. Sedikit mungkin, tapi ini pada level postgraduate sepertinya yang banyak pembahasan mengenai mental health dan kadang sampai severe dan akhirnya menjadi mental illness. Dan sebenarnya kalau di level university apalagi di Australia, counseling itu ada ya. Di UWA, di RMIT, kita buka di browse aja mental health, itu pasti sudah ada siapa yang dihubungi dan sebagainya. Seperti itu. Kalau prosesnya sebenarnya kalau masalah dengan stigma dan konsekuensi dari disclosure, saya rasa masih lebih ringan ketika kita di university level sebagai student, karena kita nggak ada dampak, kita nggak digaji, kita nggak ada kinerja yang punya tanggung jawab atau punya dampak ke finansial, ke perusahaan kan, dan tidak ada, ya bedalah persaingan di tempat kerja dan persaingan di uni kan pasti jauh berbeda, dan cenderung menurut saya lebih inklusif di pendidikan, lebih mudah gitu. Katakanlah ketika ada student, ketika dia disclose gitu, dia akan mendapatkan banyak fasilitas. Contohnya dia bisa adjust dia seperti kata Mbak Arum tadi, dia sampai tidak bisa bekerja, terganggu kan. Akhirnya diberi perpanjangan waktu. Katakanlah kalau submit yang lainnya seminggu, dia bisa 2 minggu atau 3 minggu. Dia bisa ujian di tempat yang berbeda. Di UWA juga seperti itu, dia bisa ujian di tempat yang berbeda. Dan dia bisa mendapatkan perpanjangan tambahan waktu. Katakanlah dapat 1 semester atau itu bisa mengajukan, tapi harus dengan diagnosa klinis bahwa dia dinyatakan terkena mental health problem, baru bisa mendapatkan akomodasi dan adjustment. Dan saya rasa dampaknya kan nggak ada. Kalau di dunia kerja kan dampaknya kita bisa kehilangan pekerjaan, 1. 2, kalau stigma kuat ya, kita bisa ditinggal, coworkers teman-teman kita jadi katakan sebuah teamwork, kita ditinggal, dia nggak bisa kerja, ditinggal. Maka disclosure di dunia kerja lebih rumit daripada ketika sekedar di dunia pendidikan, gitu. Karena memang impact-nya, dampaknya jauh. Dan itu berbeda. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, meskipun tetap ada peluang atau ada kemungkinan bahwa student pun bisa kena mental health, apalagi PhD student ya, Mbak ya. Besar sekali kemungkinannya. besar sekali malah kemungkinannya. Ada impostor syndrome yang sering kita alami gitu. Bahkan dalam level mild gitu, mahasiswa internasional gampang kena impostor syndrome ya. Namun memang kalau di tempat kerja karena ada hubungannya dengan kita produktivitas kita bekerja, jadi memang sangat lebih concern. Ya, lebih berat lagi konsekuensinya. Oh ya, diingatkan lagi teman-teman, jika memang ada pertanyaan sangat terbuka, silakan aktifkan fitur raise hand atau tuliskan di kolom chat juga sangat bisa gitu ya. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kemudian ini kalau kita misalnya tadi sudah memahami diri kita sendiri bahwa ternyata kita ada sedikit perbedaan gitu, dan ketika kita mengalami ini misalnya ada oh my god ada pertanyaan banget. Oke, Mbak Ayu kayaknya nih ibu rumah tangga PhD student itu pasti mental health-nya juga ini. Silakan Mbak Ayu, monggo. Maksudnya saya rawan mental health ya? Tidak, artinya ada peluang. Tadi ada Mbak Rina bilang bahwa data PhD student ada imposter syndrome gitu ya. Wow, iya itu mengerikan. Terima kasih Mbak Lu untuk kesempatannya. Terima kasih Mbak Rina, Mbak Arum buat presentasinya sangat menarik ya. Ini saya punya, ini kedengeran suara anak-anak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Hai Galuh.
sambil ngomong. Nah, yang pertama tadi Mbak Rina kan juga sudah menjelaskan tentang disclosure orang yang mengalami mental health gitu. Kalau untuk di tempat kerja tadi tricky memang ya. Nah, saya justru punya pertanyaan. Jadi apakah lebih baik dapat boneka? Apakah lebih baik untuk seseorang dengan mental health problem untuk mengungkapkan kondisinya gitu? Karena saya baru ingat juga, saya punya teman ternyata ya hanya teman di Instagram gitu ya, dan dia memiliki gangguan bipolar disorder, kemudian dia sering mengungkapkan di Instagram gitu, dan bahkan ketika dia mau daftar kerja, dia nanya dulu apakah dengan orang dengan gangguan bipolar disorder apakah bisa untuk mendaftar, apakah ada kemungkinan diterima. Dia bahkan sampai nanya begitu gitu sebelum dia daftar pekerjaan. Dan dia juga sama baru selesai studi dan masih cari pekerjaan kalau nggak salah. Jadi apakah akan lebih baik bagi dia untuk mengungkapkan, atau baiknya gimana gitu? Mungkin Mbak Rina atau Mbak Arum punya masukan terkait hal tersebut. Kemudian, yang kedua untuk reverse culture shock tadi ya, Mbak Arum apakah sudah merasakan? Dulu kita sebelum berangkat ke Australia itu dibekali dengan dari sponsor biasanya kita dibekali bagaimana kita bisa coping dengan culture shock. Nah, mungkin Mbak Arum atau Mbak Rina punya saran gimana nanti kita sebelum pulang, apa yang harus, mungkin punya tips-tips untuk kita bisa biar nggak kena reverse culture shock. Gitu aja mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Apalagi nanti Mbak Ayu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga reverse culture shock untuk keluarganya, anak-anak terutama kan itu. Dan Mbak Rina juga yang mungkin anak-anaknya habis ini bakal pulang, bagaimana, sudah ada persiapan apa belum? Menarik sekali, betul. Bagaimana Mbak Rina, Kak Arum? Oke, saya dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaannya bagus sekali dan jawabnya bingung. Jadi gini, disclose atau nggak disclose gitu kan. Idealnya kan tadi kan saya menggambarkan bahwa kalau lingkungan itu inklusif, mereka menunjuk climate untuk support disclosure-nya tinggi, harusnya kan begitu. Jadi kalau saya bilang disclosure itu nggak kerja individu seharusnya, ini tuh kerja kolektif gitu. Saat dalam perusahaan itu kalau kita sudah sadar bahwa tadi saya sampaikan potensi ke depan semakin banyak yang akan terkena mental health problem dan sebagainya tadi, harusnya kan sekarang perusahaan harus mulai aware bahwa peduli terhadap kiri kanan kita tuh sudah mulai dipupuk. Jadi sekarang semua harus aware seperti itu. Disclosure climate-nya harus diciptakan dulu supaya orang juga nyaman disclose. Tapi kan itu ideal ya. Dan sekarang apalagi di Indonesia gitu, di luar negeri saja stigmanya masih kuat, diskriminasi juga masih banyak. Apalagi di Indonesia kita tiba-tiba tanya ada nggak lowongan untuk bipolar gitu kan. Ya sebenarnya bagus ya, dia bagus, dia sangat terbuka dan dia memang ingin bekerja yang cocok dengan dia ketika dia dipastikan dia begini. Dia memastikan ketika tempat ini layak untuk aku, maka aku akan daftar. Sebenarnya itu juga bagus gitu, keputusan yang sangat tepat gitu. Cuma responnya pasti yang nggak tepat gitu kan, karena dia disclose di tempat yang salah gitu kan, tempatnya nggak siap gitu. Tapi kalau kita buka, mungkin nanti temannya bisa dilihatkan di Instagram itu ada namanya kerjabilitas. Kerjabilitas itu dia memberikan lowongan kerja untuk orang-orang yang difabel, baik fisikal maupun mental. Nah itu beberapa teman kan lowongan PNS juga sudah ada kan untuk teman-teman dengan disabilitas seperti ini. Ya tapi saya pun nggak bisa ngasih jawaban fix bahwa disclose or not disclose, Mbak, itu berat banget dan itu memang butuh ya temannya Mbak, butuh teman, butuh support juga, mungkin lewat psikolog juga bisa membantu dan sebagainya, nggak bisa sendiri juga karena bipolar berat juga kan, jadi memang harus banyak support di situ. Moga-moga cepat sembuh ya Mbak temennya. Sehat terus. Alhamdulillah. Terus untuk reverse culture, saya sih sudah, karena saya belajar, saya melihat ada rekan-rekan yang pulang memang mengalami cultural shock dan orang yang jadi sekarang, dulu saya kan belum berangkat, jadi saya orang yang lihat nih orang kenapa sih kok ribut banget kan gitu ya. Ini persepsi saya sebelum saya ke sini, jadi saya akan memposisikan diri saya dulu sebelum berangkat. Ini orang kenapa sih ribut banget? Mau ya udah gitu kan ya seperti itu gitu. Aneh gitu kan dan ngeliatnya. Tapi begitu saya mengalami di posisi dia di sini, sekarang saya berpikir
I feel her, gitu kan. Jadi bisa ngerasain gitu. Jadi besok pulang semoga saya sudah bisa pernah memposisikan diri sebagai orang yang merasa heran dengan orang yang mengalami reverse culture. Lalu saya juga pernah mengalami reverse, semoga ya mungkin besok cara maintainnya, karena ketika kita terlalu banyak komplain, ya nggak enak juga kan yang dengerin gitu. Karena saya pernah jadi orang yang dengerin komplain nggak enak gitu kan. Jadi mungkin besok kita kalau begitu ditulis aja dulu atau gimana lah. Ya kita atur ya supaya kita juga nggak dianggap aneh sama orang lain gitu. Kita akan kembali ke kultur kita. Ya itulah tempat kita akan kembali gitu kan ya. Siap-siap aja lah gitu. Teman-teman beberapa bilang stop bermimpi, kembali ke kenyataan. Nah seperti itu. Mungkin kita lebih realistis ya. Ya saya hanya bisa bilang seperti itu. Kalau untuk anak-anak pun ini akan semakin berat lagi, apalagi si Juno ini bahasanya juga udah nggak jelas gitu. Bahasa Indonesianya juga dikit-dikit bisa, cuma banyak yang miss, hilang gitu. Belum nanti culture-nya juga ya belum, I have no idea. Berarti masih belum ini, anak-anak belum disiapin, Mbak? Sudah sih, kalau masalah persiapan tuh komunikasi ya, kita akan pulang next year, tapi ya beberapa, I don't want to go home, just want to stay here. Udah kayak gitu, tapi ya saya harus bilang, ya nggak bisa, mama kan harus pulang, mama kan bisa stay here. No, siapa yang mau biayai? Ya memang harus, kalau ke anak-anak jauh-jauh hari ya, setahun sebelum tuh udah mulai kita ajak ngobrol. Seperti saya dulu ketika mau berangkat, setahun sebelum berangkat sudah saya ajak ngobrol. Nanti kamu akan berangkat, kamu akan begini. Jadi ketika pada hari hanya nggak terlalu shock seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, Kak Arum gimana Kak Arum? Udah ngalami reverse culture shock nggak? Mungkin udah ya, karena sejak pertama kali datang pun udah mulai komplain tuh, karena udah kambuh malah ininya ya. Karena kan kalau di Australia kan kita tahu ya, memfoto orang atau ngambil foto orang itu sangat terlarang gitu untuk orang lain. Sementara ketika sampai di Indonesia kemarin di bandara kita udah difoto-fotoin waktu lagi ngantri untuk ngasih bukti PCR dan segala macam gitu-gitu. Waktu saya tanya, mereka cuma bilang, oh ini buat dokumentasi. Ya udah mau dibilang apa lagi? Itu udah komplain di situ. Kemudian cara ngatasinnya, yaitu pertama tadi selalu akui bahwa ya kita memang merasakan itu dan memang itu sesuatu yang wajar terjadi gitu. Yang harus dilakukan adalah gimana kita bisa coping dengan itu, misalnya dengan bilang ya mungkin akan dalam beberapa bulan ke depan kita bilang ke orang-orang sekitar kita akan banyak komplain nih tentang segala sesuatu yang ada di sini gitu. Karena itu tadi seperti yang dibilang Mbak Rina, aku juga pernah berada di posisi ketika orang baru datang dari luar negeri, nih orang komplain mulu tentang segala sesuatu. Oke, aku sekarang ada di posisi yang komplain. Itu. Kemudian mungkin dengan tetap komunikasi sama orang-orang yang dulu kita, misalnya aku di Melbourne, berarti tetap komunikasi sama teman-teman yang ada di Melbourne. Kemudian atau juga mungkin ketika pulang kita bisa bawa sesuatu yang mengingatkan kita mungkin bisa tentang kehidupan kita di sana. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita kangen nih, atau pas dalam masa reverse culture shock-nya ini, lagi pengen makan, kayak misalnya aku bawa banyak banget Tim Tam gitu, atau bawa hot coklat gitu. Jadi itu kayak bisa merilis stresnya, ini perasaan, dan juga mengembalikan perasaan yang dulu kita rasakan ketika di tempat host country-nya dulu gitu sih. Baik. Tapi ada dari sponsor ada ngeberikan ini nggak Kak, kalau persiapan untuk pulang yang bagaimana mempersiapkan diri? Ada ya, apa? Betul. Itu tadi yang aku lupa jawab. Ya betul. Itu tadi yang makanya tadi di awal aku juga bilang bahwa kalau misalnya kita dulu waktu PDT kan disiapin ya gimana culture-nya Australia. Ternyata dari yang aku baca-baca itu memang reverse culture shock itu memang tidak diantisipasi karena anggapannya adalah kita balik lagi ke alamnya kita gitu. Harusnya kan merasa nyaman, tapi kenyataannya tidak. Ternyata itu tidak. Dan itu tidak diantisipasi oleh baik sponsor ataupun dari universitasnya juga tidak mempersiapkan, dan saya juga baru tahu ketika merasakan itu sendiri gitu. Jadi ya mungkin PR-nya lagi adalah berarti mungkin kita harus mempersiapkan diri juga, entah mungkin dari AIPSA nanti bisa mengadakan
persiapan untuk ketika kembali di Kepulangan. Indonesia itu apalagi, tapi tidak hanya dokumen-dokumen, tapi juga persiapan lahir batin gitu ya. Biar tetap Ngurus sehat kargo mental. ternyata udah meningkatkan sedikit menyakitkan mental health kita ya. Apalagi kalau ada yang membawa mesin pembuat kopi, apa tuh namanya, brewing coffee, itu lebih bingung lagi kargonya. Oke, terima kasih atas jawabannya, terima kasih pertanyaannya Mbak Ayu, jawabannya dari Mbak Rina dan Mbak Arum. Firdaus, kamu angkat tangan, monggo bro, kalau ada pertanyaan. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari peserta lainnya. Ya Mbak, jadi sekali lagi terima kasih Mbak Arum sama Mbak Rina, presentasinya benar-benar ngebaca apa yang saya rasain ya. Jadi sebenarnya ini saya memang berlangganan mental health professional psychologist sekali, itu sekitar $75 per hour. Saya punya severe depression, kalau saya nggak bisa mengarahkan temper saya, dan saya sering itu bukan sampai ke depresi, saya sering sampai burnout doang, dan body stress, belum sampai mind stress. My concern sebenarnya bukan masalah bagaimana produktivitas saya tetap terjaga, tapi jika saya untuk menghemat $75 per jam, saya kan harus mengatur pola saya ke sana. Sebelum saya ngatur itu, saya harus mikir dong, kayak maksudnya gimana nih apa sih namanya, saya harus break the limit dulu sampai saya depresi, baru saya pergi ke psikologis saya, atau yang nggak usah sampai break the limit. Maksudnya sih tujuan saya nanya ini, bisa nggak saya tetap produktif, sistemnya juga masih kerja cerdas, kerja keras, tapi saya hemat gitu loh. Apakah harus ngelewatin body mental stress dulu baru saya pergi ke psikologis gitu? Oke, mungkin ini Kak Arum ya yang tadi bisa menjawab dari sisi psikologis nih Kak. Tadi Firdaus sudah bagus banget, dia udah mendiagnosa dirinya sendiri karena ada sesuatu dan akhirnya sudah ini ya mengkonsultasikan, tapi ya itu mahal ternyata. Nanti malah kalau misalnya melihat harganya tambah lebih parah sakit mentalnya, health-nya itu. Jadi bagaimana itu Kak? Apakah menunggu parah dulu atau bagaimana? Karena benar juga ternyata tidak semurah itu untuk kalau kita mau apa sih namanya, mendisklosur dan untuk mengkonselingkan untuk mencari jawabannya. Kalau Kak Arum nanti mungkin Mbak Rina bisa nambahin. Ini berarti sudah diagnosis oleh psikolog gitu, Mas, atau gimana? Dia tuh bilang kamu cuma burnout atau kamu body stress. Okay. Kepala saya itu nggak stres, tapi badinya stres karena memang saya aktif. Terus burnout itu cuma penuh doang kan, biasa belum sampai, ibaratnya dia bilang level 2 gitu. Nah, kalau saya di level 2 tapi saya butuh ngobrol dan saya nggak mau ini menceritakan ke orang lain karena orang lain kan kadang juga punya masalah ya. Jadi saya apakah nunggu sampai level 4 baru saya datang ke dia, ataukah saya ya udah level 2 kamu datang gitu. Waduh, kalau saya sih menurut saya nggak pernah ada jawaban pasti tentang ini gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau masalahnya adalah tentang biayanya jadi mahal, mungkin kalau misalnya tadi yang menurut Mas Firdaus itu masih di level 2, ada seseorang yang memang benar-benar dipercaya, seorang yang benar-benar bisa ngasih ketenangan gitu, itu mungkin bisa cerita ke orang itu dulu gitu, dibandingkan harus langsung misalnya ke psikolog atau ke konselor kalau misalnya memang itu berbayar. Menurut saya sih gitu dulu sih, karena ketika misalnya memang sudah sampai di tahap yang lebih tinggi lagi, itu biasanya mereka akan ini juga agak rancu sih sebenarnya. Di Indonesia tuh masih bingung antara yang psikolog dengan psikiater, saya harus ke psikolog atau ke psikiater, seperti itu. Karena biasanya psikolog itu kan nggak bisa ngasih obat, sedangkan psikiater itu biasanya akan kasih obat karena background-nya yang satu psikologi S1-nya, yang satu lagi dokter, yang kemudian spesialis kejiwaan gitu. Jadi kalau misalnya konsultasinya ke psikolog, biasanya mereka akan langsung hanya untuk ngobrol atau menggali dari Mas Firdaus sendiri. Tapi kalau misalnya ketika itu sudah mengganggu fungsi sosial seperti tadi misalnya kalau yang skizofren atau bipolar yang akhirnya sudah dia tidak lagi bisa berfungsi sosial, itu mereka akan dikasih obat. Jadi menurut saya sih yang bisa ngukur itu tetap kita sendiri, Mas. Jadi
ketika misalnya memang tadi misalnya Mas bilang itu masih di level 2, oh ya mungkin saya bisa cerita ke teman saya aja nih yang memang bisa dipercaya dan dia bersedia untuk jadi teman curhatnya aja gitu sih. Mungkin Mbak Rina ada tambahan. Cuma dia tuh saya konseling jawabannya cuma kamu break dulu, nah gitu doang. Kamu break dulu, kamu break. Nah, tadi kan saya nanya tujuan saya ini hemat, produktif, jadi saya nggak pengen cepet-cepet break gitu loh. Itu aja sih sebenarnya kalau pengen saya lurusin. Breaknya tuh maksudnya break dari pekerjaan, break dari kegiatan. Ya, dengan kegiatan ini kan saya di level 2 tuh burn out aja dan body stress. Oke, kamu istirahat dulu, kamu pergi ke pantai dulu, kamu jangan masukin informasi dulu ke kepala kamu kayak gitu. Atau kamu jangan ya nyantai lah di sofa gitu. Itu sih maksudnya dia. Break. Oke. Mungkin ini Mas Firdaus, kalau memang psikolog udah menyarankan break gitu. Bahkan supervisor saya itu kalau saya udah bilang I'm stuck. Oke, take a break. Langsung tuh suruh break gitu. Memang kalau kita udah burn out, obatnya cuma break, Mas. Kalau Mas paksa terus nanti jatuh, bahaya kan. Mending emang take a break sehari aja. Itu udah refresh loh. Lakuin apa yang kita suka gitu. Saya bukan psikolog, cuma based on saya juga sering burn out, saya juga riset, saya sering burn out, saya sering stuck gitu. Saya pernah sampai gemeter, nggak bisa nafas gitu. Karena sepertinya karena impostor gitu. Jadi ceritanya lucu. Saya publish, lalu ada orang dari Ukraina teman dari Eropa, dia minta paper saya karena kan papernya tidak open access. Dia minta karena riset dia juga tentang itu. Harusnya saya bahagia ya, paper saya disitasi ya. Saya cemas. Aduh, bagus nggak ya disitasi? Dan itu cemasnya sampai saya asam lambung naik sampai debar jantung deret, saya langsung WA supervisor saya gitu. I have a problem gitu kan, saya cerita. Tapi ya karena supervisor saya juga risetnya tentang itu, saya cerita ya dia kasih konseling ke saya langsung kan. It's okay gitu. Nggak mungkin pekerjaan kita akan 100% betul dan sebagainya. Nah, itu emang kata Mbak Arum tadi, kita harus punya orang. Walaupun itu bukan mental illness ya, katakanlah baru pada tataran mental health ya gitu. Burnout dan sebagainya, stres, kita harus ada orang yang memang bisa kita ajak share. Dan ketika kita setelah datang dari orang itu, kita ngerasa lebih oke, saya lebih baik lagi seperti itu. Dan ingat Mas Firdaus harus istirahat gitu. Saya ketika gitu langsung tidur kok, pokoknya nggak ngapa-ngapain, sleep gitu. Atau mau makan es krim, whatever, jalan-jalan ke pantai dan sebagainya, pokoknya nggak boleh dipaksa. Gitu. Oke, itu berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya bukan psikolog. Mungkin kalau sedikit saya bukan narasumber, cuman karena dulu saya waktu sempat mengalami stres waktu sampai insomnia yang dari self diagnosa aja sih, tapi mengalami sesuatu yang berbeda dari diri saya karena tiba-tiba merubah jadwal tidur, yaitu mengajukan ke kampus, kebetulan di Wellbeing di UWA, nggak tahu ya ECU semoga juga ada konseling gitu ya, ada Wellbeing-nya kampus waktu itu. Karena posisinya lockdown, saya ngisi kuesioner gitu. Jadi saya, apakah kamu sakit kepala? Nggak sampai sakit kepala sih, tapi saya cuma nggak bisa tidur gitu. Malah setiap hari itu tidur cuma beberapa jam. Oke, kayaknya saya masih di level yang sangat-sangat rendah gitu. Jadi cuma dikasih buku yang harus dibaca bagaimana cara mengatasinya. Gitu. Salah satunya adalah benar-benar take a break. Kemudian pas waktu zaman lockdown atau zaman COVID yang dimana kita harus stay at home gitu, membuat rutinitas supaya bisa tetap produktif dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun solusinya, artinya kita harus melakukan sesuatu gitu, dan mungkin bisa beristirahat sejenak itu bisa menjadi solusi buat saya waktu itu. Dan mungkin buat kamu juga bisa seperti itu, Bro. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra, ada Darwin juga yang nanya, Pak Hendra rekan dosen juga dari Madura. Nah, bagaimana, di kolom chat ya, bagaimana cara mendetek orang yang memiliki masalah mental health di sekitar kita? Karena tadi kan kita juga harus aware ya, dan atau mungkin bahkan diri kita sendiri. Tadi Kak Arum sempat menceritakan sedikit bahwa kita harus ngelihat apakah tiba-tiba ada perbedaan apa tidak di dalam diri kita kayak gitu ya. Terus bagaimana menyikapinya, baik kalau misalnya sebagai dosen, guru, saudara, teman sejawat, jika ada yang
mengalami mental health, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada dari Kak Arum atau Mbak Rina, siapa silakan duluan. Siapa? Mau Kak Arum dulu? Silakan Karina dulu. Oke, karena tadi Mbak Arum terus, sekarang kalau Mbak Rina, kalau di tempat kerja nih. Oke. Begini, sebenarnya kita nggak boleh mendiagnosa sembarangan orang lain ya, dia kena mental health ya. Yang kita butuhkan adalah awareness kita. Untuk memunculkan awareness berarti kita harus punya knowledge. Kita harus akuisisi knowledge dulu. Nah, gimana cara akuisisi? Harusnya kalau di tempat kerja itu kan ada training program, education program dari apa perusahaan gitu. Cuma kadang kita orang Indonesia apa sih, oh ya udah tutup gitu kan, nggak dibaca kan, padahal banyak info loh, teman kita kenapa sedih dan sebagainya. Atau kalau kita memang self motivated pengen nolong teman, ya kita buka internet, banyak sekali informasi-informasi kenapa, ciri-ciri teman yang ketika kayaknya dia punya masalah. Tapi please jangan langsung mendiagnosa, oh dia kena mental health, nggak boleh gitu. Kita hanya memprediksi, sepertinya ada something wrong with him, oke lah aku deketi gitu. Walaupun itu false alarm ya, katakanlah salah kok, aku cuma sedih biasa, tapi apa salahnya sih kita menyapa teman. Jadi awareness kan lebih seperti itu. Jadi kita hanya butuh lebih apa sih, menunjukkan empati, kiri kanan ada yang sedih, bukannya malah kamu tuh lo gitu aja nangis, ya nggak boleh seperti itu kan. Kamu kenapa, kamu nggak apa-apa kan, seperti itu. Even kalau emang dia ya nggak sakit beneran kan, ya it's okay gitu. Kita memberi perhatian ke orang lain tuh sebuah perbuatan yang baik kalau saya seperti itu. Jadi ini memang kerja kolektif. Harusnya memang yang tonggaknya emang harus dari perusahaannya, employer-nya gitu. Dia punya program. Kalau program education-nya kuat, training-nya kuat gitu kan, lama-lama kan akan ke employee-nya juga kan, mereka semakin sadar, semakin aware gitu. Tapi itu dream sih saya gitu. Kalau di sini memang di Australia sendiri saya lihat sangat-sangat kuat sekali. Dikit-dikit ya tadi kayak kata Mbak Luh kan, kenapa? Oke, kamu take a break gitu, langsung kayak gitu. Seperti di dunia kerja udah seperti itu. Kajian-kajiannya banyak sekali. Bahkan beberapa website tentang human resource management konsorsiumnya itu kajiannya udah mengenai suicide, lalu mental health, bagaimana kita prevent. Jadi awareness-nya lebih kuat gitu. PR-nya di Indonesia PR-nya kuat sekali. Karena kadang gini, kalau saya lihat ada teman yang sudah susah dan sebagainya, ya itu tadi Mbak, bukannya ditolongin gitu kan, malah semakin udah jatuh, dijatuhin, ditimpuk ember apa yang sebagainya. Dan itu sangat nggak bagus. PR-nya masih sangat kuat itu. PR-nya besar sekali kita untuk ini. Oke, itu dari saya. Terima kasih Mbak Rina. Kalau tambahan dari Kak Arum gimana Kak? Kurang lebih sama sih sama yang tadi dibilang sama Mbak Rina juga. Kalau misalnya di tempat kerja dan mungkin kita nggak terlalu dekat secara personal, tadi yang dibilang Mbak Rina juga, mungkin bisa tanya apa kabar atau gimana kerjaan yang ini udah beres atau belum. Kalau misalnya ketahuan, misalnya udah sekian lama ternyata kerjaannya nggak beres-beres, berarti kan ada masalah di situ. Mungkin kita nggak bisa intervensi, kita cuma bisa tanya, are you okay? Kalau misalnya dia menjawab dan dia ini lagi ada masalah, ya silakan didengarkan aja. Dan jangan kemudian, biasanya yang paling sering orang Indonesia lakukan adalah gosip, sama satu lagi, lo masih mending, gua. Empatinya nggak ada ya. Iya, betul. Jadi lebih lomba-lombaan kompetitif penderitaan gitu kan. Itu sebenarnya mungkin dia cuma butuh didengerin aja, tadi yang seperti dibilang juga bahwa cuma butuh tempat untuk meluapkan apa yang ada di pikirannya, apa yang dia ada perasaannya, cuma jawab iya aja, atau cuma dengan ada di situ dan mendengarkan cuma ngangguk-ngangguk aja, itu udah cukup sih menurutku. Itu yang bisa dilakukan, paling minimal yang bisa kita lakukan. Gitu. Oke, baik. Itu ya tadi dari Hendra dan Darwin, Hendra dan Darwin mengenai jawaban daripada bagaimana mendeteknya, dan tadi kuncinya adalah kalau misalnya kita harus aware dengan lingkungan kita, kemudian juga kalau ada sesuatu kita harus proaktif, mungkin mendekati kalau misalnya kita dekat secara personal. Tapi yang kalau di tempat kerja lebih penting lagi adalah bagaimana si employer-nya ya, jadi pemberi kerja kita yang aware tentang staff-staffnya dan memberikan edukasi sehingga semua orang memiliki pemahaman.
Oh ya, kalau misalnya ini pertanyaan untuk Kak Arum nih. Kalau misalnya tadi ngomong bahwa ada data tentang kesehatan jiwa yang diambil di puskesmas. Apakah di setiap puskesmas di Indonesia itu sudah ada bagian yang menangani kesehatan jiwa kah? Kok setahu saya ya, apa saya karena tidak bekerja di bidang puskesmas gitu, maksudnya puskesmas itu benar-benar sakit secara general, sakit fisik gitu. Apa memang udah ada, Kak? Tidak semua puskesmas memang ada, jadi memang hanya beberapa puskesmas yang setahu saya misalnya di Jakarta Selatan itu cuma di 2 atau 3 puskesmas. Biasanya untuk layanan konseling atau layanan kesehatan jiwa itu mereka jadiin satu sama dengan NAPSA. Karena di NAPSA itu mereka ada konseling adiksi kan. Jadi biasanya mereka jadi satu di situ. Tapi memang belum semua puskesmas ada layanan konseling atau kesehatan mental gitu sih. Dan belum di semua puskesmas ada psikolog juga gitu. Oke, terus kalau tadi yang di Denpasar dan di Palu, tadi kan dipilih ada 4 kota yang diambil jadi bagian daripada penelitian yang dilakukan oleh tempat kerja Kak Arum. Nah, kalau Jakarta sama Yogyakarta, karena memang sudah banyak fasilitas yang menangani tentang kesehatan jiwa ini. Tadi kalau Denpasar dan Palu, kalau boleh tahu ngambil datanya bagaimana, Kak? Karena kan bukan diambil dari fasilitas kesehatan ya, tapi dari rumah tangga yang seperti itu. Kalau tidak salah tadi saya menangkap, ya betul tidak? Oh iya, kalau data tadi prevalensi dan segala macam yang paling tinggi itu memang kita tidak ngambil datanya sendiri, itu kita ngambil dari data riset kesehatan dasarnya pemerintah yang tahun 2018. Denpasar itu diambil karena salah satu yang tertinggi untuk skizofrenia. Itu kemungkinan kalau boleh tahu itu yang bagaimana, Kak, maksudnya? Itu gangguan psikosis, jadi biasanya itu disertai dengan delusi atau halusinasi, misalnya dengan dia dengar kata-kata ada orang ngomong di telinganya, atau dia biasanya bisa lihat sesuatu seperti itu. Biasanya itu kalau skizofrenia. Itu kemungkinan kalau misalnya dari hasil penelitian itu di Bali lebih karena di Bali itu kan aturan adatnya sangat ketat dan sangat banyak. Itu ya salah satu yang bisa memicu akhirnya seseorang jadi tertekan, merasa frustrasi dan stres karena terlalu banyak adat yang harus diikuti. Akhirnya itu mungkin juga karena terlalu banyak adat, terus akhirnya kan itu juga berdampak ke sosial dan juga ekonomi ketika misalnya mungkin banyak upacara adat ketika dia dari keluarga yang tidak mampu misalnya, tapi harus afford untuk upacara-upacara adat yang sangat banyak, itu juga bisa bikin dia jadi tertekan dan frustrasi. Kemudian kalau di Palu, itu mungkin itu jadi tinggi gangguan emosional karena dan gangguan dan kesehatan mental lainnya. Salah satunya mungkin karena di tahun 2018 itu ada bencana Palu, gempa di Palu. Nah, itu salah satu yang mungkin jadi bikin itu cukup tinggi. Tapi saya belum lihat lagi sih untuk data selanjutnya, karena belum risk assessment-nya belum ada lagi. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Mbak Rina, tadi kan di akhir slide Mbak Rina menyampaikan kalau di Australia ada Beyond Blue, dia website yang cukup komprehensif ya, cukup detail mengenai tentang mental health ini. Indonesia apakah ada link selain yang tadi dari link apa tuh yang HIMSI ya, HIMSI dan juga dari telekonseling, apakah memang sudah ada satu website yang cukup komprehensif, cukup detail mengenai mental health yang kita orang awam bisa baca untuk kita pelajari gitu. Apa udah ada yang seperti itu nggak ya, Kak, yang bisa kita share ke mahasiswa atau masyarakat umumnya? Oke. Saya tadi nyari googling sampai guling-guling ketemu. Ada sih beberapa sepertinya cuma komunitas-komunitas lah. Ada beberapa, tapi dia tidak tipe yang seperti Beyond Blue, Lifeline kan kita langsung bisa kontak untuk seeking help gitu kan, dan itu gratis kan. Nah seperti itu. Nah di Indo aku nggak nemu Mbak, adanya cuma kayak komunitas untuk komunitas untuk peduli mental health dan sebagainya, lalu rekrutmen volunteer seperti itu. Tapi kalau untuk Lifeline kontak apa ya namanya ya, free line ya, kok saya nggak nemu. Tadi dapat 119 terus 8 extension ternyata tuh darurat untuk kesehatan dan itu harus emergency, berarti harus suicidal attempt.
kasusnya, bukan mental health. Jadi kalau untuk mental health sendiri atau paling nggak untuk mencari pertolongan karena saya ngerasa oh kok saya sedih dan sebagainya, kok nggak nemu ya Mbak, mungkin saya nggak tahu, mungkin Mbak Teresia yang bisa menemukan. Nggak tahu. Di mana Kak Arum? Ada nggak sih Kak Arum di Indonesia itu? Kak Beyond Blue-nya di Australia itu sangat bagus loh, karena banyak informasi yang kita baca dan juga bisa langsung chat on us kayak gitu-gitulah. Setahu saya sih belum ada ya kalau satu website yang khusus membahas tentang kesehatan Mental gitu ya. mental gitu. Cuman saya juga pernah dengar tentang yang bunuh diri itu kalau tentang untuk orang-orang yang suicidal itu biasanya ada di, bentar saya cek, Into the Light namanya. Dia internasional apa khusus di Indonesia nih? Itu di Indonesia. Jadi Ya. itu dulu foundernya adalah dia punya pengalaman pernah mau bunuh diri gitu. Kemudian dia mendirikan itu, dan kalau nggak salah memang ada hotline-nya sih. Tapi saya belum, kayak kalau nggak salah masih ada hotline-nya. Into the Light namanya. Tapi itu lebih kasus ke yang mau bunuh diri ya sebenarnya ya? Iya, tapi kalau misalnya masalah kesehatan mental secara umum sih, saya juga belum nemu ya yang komprehensif semuanya ada. Gitu. It's okay, nanti semoga Mbak Rina dan Kak Arum ketika udah yang di Indonesia mulai sebagai pejuang gitu ya untuk membuat seperti Beyond Blue-nya Australia. Tadi Mbak Kiki ini mau angkat tangan, raise the hand. Mbak Kiki mau bertanya kah? Sangat terbuka. Ya. Kita sangat terbuka. Monggo. Mohon maaf kalau pertanyaan ini udah dibahas sebelumnya karena tadi saya join-nya terlambat. Saya pengen tanya, ada nggak sih sebenarnya karakteristik orang-orang tertentu yang mungkin lebih rentan sama isu mental health? Jadi mungkin ada nggak penelitian yang sudah dilakukan yang meneliti misalnya tipe-tipe orang yang seperti apa atau karakteristik orang yang seperti apa yang lebih rentan untuk terkena isu mental health, yang dia cenderung lebih gampang stres atau punya, mungkin kalau ngomongin suicidal attempt terlalu jauh, tapi intinya dia lebih rentan sama mental health issue. Terima kasih. Iya, karakternya kayak gimana ya? Oke. Betul juga. Ada karakter khusus kah? Siapa nih, Kak Arum? Mbak Rina? Kalau setahu saya sih memang nggak ada karakter khusus ya. Cuman pasti selalu, dulu saya belajar psikologi sih selalu dipengaruhi oleh nature dan nurture. Jadi secara nature-nya ada beberapa gangguan kejiwaan yang memang itu diturunkan. Tapi tidak selalu. Jadi tapi itu masih belum pasti juga. Jadi ada kemungkinan itu bisa diturunkan. Tapi juga yang nurture-nya itu lebih berpengaruh lingkungan sosial, seperti itu. Misalnya dia dari keluarga yang abusive, atau dia punya pengalaman-pengalaman tertentu sebelumnya, bullying kayak gitu-gitu, itu mungkin mereka akan jadi lebih rentan untuk mengalami isu kesehatan mental, gitu sih. Mungkin aku cuma bisa bilang itu aja sih. Mungkin Mbak Rina bisa nambahin. Sama. Jadi memang iya itu. Malah Mbak Arum yang basicnya psikologi, tapi beberapa memang pengalaman masa kecil, rata-rata pengalaman masa kecil, mungkin orang tua yang abusive atau pengalaman yang buruk, atau dia mengalami pelecehan dan sebagainya. Biasanya memang harus ada peristiwa traumatis yang mencetus itu untuk muncul. Atau mungkin sudah kecilnya nggak apa-apa, tiba-tiba ketika dewasa, dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat traumatis dan dia nggak bisa coping, ya akhirnya kena juga bisa. Tapi biasanya juga tadi karena sudah garis keturunan juga ya, ada keturunan juga dan sebagainya. Atau orang sudah punya potensi, terus ke-trigger dan sebagainya. Tapi ada satu kajian yang bukan kajian sih, diskusi gitu. Ini tentang mengapa orang-orang di akademisi itu gampang kena mental health gitu. Karena saya riset saya kemarin literatur review itu ada satu paper yang sampai dia bahas, dia dosen geografi di Inggris, namanya England bukan di Inggris, namanya England. Dia papernya itu tentang self naratif, isinya pengalaman dia mengalami gangguan mental problem, sama dia disclose dan dia bisa survive sampai dia sekarang juga profesor dan sebagainya, dia menceritakan semuanya itu. Nah, dan saya di Twitter ada komunitas akademisi dan banyak yang kena mental health di situ. Akhirnya ada pada sebuah diskusi internasional ya ini ya, banyak dari luar negeri. Lalu
Lalu pada tataran diskusi akhirnya ada pernyataan, mengapa akademisi lebih cenderung mudah kena mental health? Karena akademisi itu pemikir. Orang yang suka mikir kan hati-hati kan, jadi tahu semuanya gitu. When you know everything gitu, kita tuh makin anxiety kan, Mbak. Coba, enak kan orang nggak tahu COVID itu bahaya kan, dia nggak anxiety, tiba-tiba ya udah nggak ada gitu aja Tapi kalau kita tahu COVID itu berbahaya kan kita stres gitu. Jadi katanya semakin kita tahu banyak, semakin kita banyak mikir, potensi kena mental health itu tinggi. Makanya di akademia itu kan sampai ada gerakan-gerakan safe akademia dan sebagainya, karena memang ya kita semua pernah mengalami gimana di akademia ya gitu kan. Bahkan sekarang sedang juga gitu kan. Memang rentan sekali terkena, apalagi tekanannya besar gitu, sendirian dan sebagainya. Ya, ada sih, tapi ya perlu dikaji lagi dan perlu psikolog saya untuk jawab ini. Terima kasih. Oke, gimana Mbak Kiki? Ada tanggapan atau udah oke? Iya, jadi tadi tuh kepikiran nanya itu karena pernah baca gitu kan, kalau kayak negara-negara Jepang itu katanya tingkat bunuh dirinya, Jepang apa Korea Selatan ya? Kayaknya kedua negara itu deh juga. Nah, dua negara itu kayak tingkat bunuh dirinya tuh tinggi banget. Jadi kepikiran apakah memang ada faktor karakteristik tertentu yang bikin orang jadi lebih rentan sama isu mental health atau enggak, sama kayak orang kan sekarang mulai banyak aware ya tentang dianya itu modelnya tipe yang introvert atau yang extrovert gitu. Jadi pengen tahu aja sih apakah misalnya kayak orang-orang introvert itu jadi lebih rentan kena mental health karena dia lebih cenderung untuk menyendiri atau apa gitu. Tapi ya mungkin bisa jadi hal yang menarik sih untuk kalau memang belum ada riset yang khusus ngebahas itu, mungkin yang tertarik buat riset itu bisa jadi bahan juga. Mungkin sudah ada Mbak, cuma kita nggak tahu aja. Mungkin sudah ada itu. Buka aja riset-riset psikologi, biasanya udah ada itu, mungkin ada. Kalau Kak Arum benar nggak Kak Arum, kalau introvert itu lebih cenderung lebih mudah mental health karena dia yang menyendirinya itu loh. Sebenarnya ini juga salah satu salah kaprah dari introvert dan extrovert ya. Karena introvert itu nggak selalu dia mau sendirian, terus akhirnya dia jadi nggak mau temenan sama yang lain atau nggak mau ketemu sama orang lain. Introvert itu dia cuma butuh waktu untuk merecharge dirinya sendiri. Jadi dia tidak berarti dia nggak mau bersosialisasi sama orang, karena orang introvert bisa aja dia terlihat sangat sosial, terlihat sangat bisa berinteraksi dengan banyak orang, tapi ada kalanya si introvert ini perlu waktu sendirian dulu untuk bisa merecharge lagi energinya dia. Beda sama orang-orang ekstrovert. Orang-orang ekstrovert itu justru dia mendapatkan energi dari orang-orang di sekitarnya. Justru kalau orang introvert itu ketika bersama dengan orang lain, itu dia merasa draining gitu. Jadi energinya terkuras ketika ada orang lain. Tapi tidak berarti dia kemudian menyendiri terus, tapi dia cuma butuh waktu untuk merecharge. Ketika dia udah full, ya dia akan bisa balik lagi. Gitu sih. Nah, setahu saya karakter orang pasti akan memengaruhi apakah dia punya isu kesehatan mental atau enggak. Tapi juga perlu diperhatikan tadi lingkungannya juga. Lingkungan sosialnya dia seperti apa, teman-temannya seperti apa, keluarganya seperti apa, lingkungan kerjanya seperti apa. Jadi banyak faktor yang memengaruhi itu pastinya. Dibandingkan karena seingat saya sih kalau misalnya untuk keturunan atau karakter dari diri orang itu sendiri sangat kecil ya gitu. Tapi lebih ke lingkungan sosialnya itu. Gitu. Oke, ya baik, terima kasih. Jadi mungkin definisi daripada introvert dan extrovert itu yang sejauh ini tuh agak masih salah gitu ya. Ternyata bahwa extrovert itu kalau misalnya orang mendapatkan energi dari orang lain gitu ya. Sedangkan introvert dia sendiri dulu butuh recharge sebelum akhirnya dia berinteraksi dengan orang. I see. Oke, baik. Baik teman-teman, sekali lagi jika ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan kepada kedua narasumber kita, karena ini mental health, kalau saya boleh menyampaikan, di Indonesia masih sangat minim, masih belum aware. Mereka semua udah ke level problem yang
sudah sangat kelihatan, sudah sangat udah menjadi permasalahan banget gitu sampai mengganggu dia produktivitas bekerjanya, jadi udah benar-benar sakit baru ditangani gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai teman-teman di sini yang masih di Indonesia atau secara general ini kan semua orang Indonesia gitu kan, mungkin bisa mulai dari dirinya sendiri, bisa bukan self diagnose, artinya mengenal diri kita sendiri, bagaimana menjadi diri sendiri gitu ya, dan bagaimana ketika mulai memperhatikan lingkungan sekitar, rekan kerja, teman-teman yang baik, misalnya teman dekat gitu, mulai bagaimana mensupport mereka gitu ya. Oke, Mbak Kiki ada pertanyaan lagi. Apa Mbak? Silakan langsung aja Mbak Kiki. Sorry, pertanyaannya banyak, soalnya topiknya menarik ya, karena ini kan relatable banget sama kehidupan kita. Tapi kalau sampaikan ada aja. peserta yang lain sih nggak apa-apa. Aku jadi tertarik tadi karena ada kata-kata diagnosa. Apakah sebenarnya mental problem itu clinical diagnosa klinis gitu. Jadi kita nggak bisa ngeklaim diri kita itu punya mental problem kalau benar-benar belum didiagnosa secara klinis oleh profesional. Itu satu. Yang kedua, terkait sama mental problem, sebenarnya batasannya kita bisa bilang kita punya masalah mental problem itu seperti apa? Karena kan misalnya kayak orang tuh kan kayak misalnya aku tipenya yang introvert, aku butuh untuk menyendiri dulu untuk recharge dari banyakan orang, karena kalau ketemu orang tuh jadi capek banget emang jatuhnya, terus ngerasa kayak aduh aku capek banget, nggak bertenaga, nggak punya maksudnya kayak nggak punya energi untuk melakukan kegiatan yang lain-lain. Nah, sejauh apa sebenarnya kita bisa bilang kita ada di titik kritis, oh ini harus segera ditangani nih, kalau enggak nanti jadi bakal bahaya kalau dibiarin terus gitu, atau itu sejauh cuman work stress aja gitu. Jadi kayak misalnya stres karena deadline, karena kerjaan, kan orang kan biasa kayak gitu, atau bosen sama kerjaan, sama rutinitas gitu. Orang kan juga biasa seperti itu juga. Nah, tapi titik kritisnya tuh apa untuk kita bisa paling nggak kita jadi aware bahwa oh ini harusnya lebih ditangani lebih nih. Kita harus cari professional help atau ya cari bantuan profesional supaya ini nggak berlarut-larut. Jadi batasannya tuh seperti apa sebelum akhirnya kita bisa bilang ibaratnya titik kritisnya mental problem itu yang seperti apa. Thank you. Kayaknya ini Kak Arum yang tadi lebih bisa menjawab gitu ya tadi ya. Kalau yang diagnosis tadi sudah sempat dijelasin juga sama Mbak Rina sih. Mental health sama tadi mental illness itu berbeda sebenarnya. Kalau mental illness itu kalau medical saya condition gitu tadi dibilang Mbak Rina ya. Medical condition, makanya harus didiagnosis oleh antara itu psikolog atau psikiater misalnya. Tapi kalau mental health itu berkaitan dengan well-being, atau mental problem itu berkaitan dengan well-being, apakah kita bisa berfungsi. Sebenarnya menurut saya itu lebih tahapan di bawahnya mental illness sih. Jadi kalau mental problem itu tidak harus selalu didiagnosis, tapi kita bisa mengenali diri kita sendiri atau aware kepada diri kita sendiri. Oh ini saya lagi stres nih. Oh iya ini saya lagi butuh break dulu. Oh iya ini saya lagi burn out. Kemudian tadi kalau misalnya masalah titik kritis itu selalu nggak ada jawaban pasti dan nggak ada jawaban sama untuk tiap orang. Jadi masing-masing orang punya batasnya masing-masing dan kita yang bisa mengenali itu. Kalau misalnya saya juga pernah mengalami kemarin pas lagi sekolah itu saya benar-benar rasa burnout dan saya sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak mau ngapa-ngapain. Jadi menolak semua yang berkaitan dengan tugas dan segala macam. Akhirnya saya konseling ke konselor di kampus gitu. Itu saya tahu saya harus konseling karena itu saya sama sekali dalam seminggu itu saya benar-benar tidak megang laptop, sama sekali nggak buka email, nggak ngapa-ngapain dan menolak itu semua. Tapi ketika misalnya saya cuman oh ya udahlah sehari atau cuman sehari nggak ngapa-ngapain tapi besoknya udah bisa lagi, itu saya tidak perlu konseling kalau menurut saya. Saya perlu paling cukup curhat aja ke teman misalnya. Tapi ketika saya udah merasa udah nih saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan saya udah ngerasa nggak berdaya, kalau saya nggak minta tolong saya nggak bisa ngapa-ngapain, baru saya waktu itu konseling akhirnya. Jadi menurut saya sih untuk batasnya nggak ada
pakem atau aturan gitu sih. Jadi memang harus diri kita sendiri yang ngenalin itu. Jadi kata tadi Kak Lu juga, kita harus benar-benar mengenali batasan waktu kita, batasannya kita sendiri, dan sampai mana kita bisa bertahan gitu sih. Mungkin Kak Rina mau nambahin? Iya, setuju sekali dengan Mbak Arum ya. Mungkin kalau limitnya di mana, mungkin yang tahu profesional mental health-nya ya, bukan kita sendiri yang mengukur. Tapi tadi seperti kata Mbak Arum bahwa kita mengenali diri kita sendiri. Sepertinya itu yang paling penting ya, awareness-nya ke kita dulu gitu. Apalagi kita sangat sadar di posisi kita sebagai student, sepertinya tekanan besar gitu kan. Jadi kita juga harus tahu alarmnya di mana gitu, kita harus mulai ngerti. Kalau saya, alarm saya itu asam lambung naik, berdebar jantungnya, it means I have to stop gitu. Karena kalau enggak itu bisa semaput itu kan. Jadi itu tekanan, stres, tertekan dan sebagainya sampai ke sana. Jadi saya rasa masing-masing orang punya ciri-cirinya sendiri. Ini untuk mental health ya, bukan mental illness ya. Maksudnya kondisi mental health kita pada tataran di mana itu harus dikontrol sendiri-sendiri. Kita bisa memanage diri ya caranya nyari gimana ya, kita biasanya sih trial error ya, pattern lah. Kemarin begini ya, kita mendiagnosa masalahnya kita sendiri dahulu. Tapi itu tataran yang ringan. Tapi ketika kamu sudah nggak yakin, kok sepertinya ya tadi kata Mbak Arum, I need help gitu ya, udah langsung cari bantuan. Di sini bantuan free semua ya untuk masalah kesehatan mental. Jadi selama masih di Australia ini free semua. Jadi silahkan. Even cuma galau, masih belum tahu patternnya gitu, datang aja ke counselor di kampus dan sebagainya, atau mau ke Lifeline atau ke Blue apa tadi namanya, Beyond Blue. Beyond Blue. Jadi pilihannya banyak di sini. Jadi dimanfaatkan aja mau masih di sini. Kalau saya seperti itu. Nanti PR-nya ketika kita pulang ke Indonesia. Yes, that's the problem ya. Oke, kalau misalnya tadi Mbak Kiki udah ya pertanyaannya ya. Oke. Oke, siap. Kalau dari kedua narasumber nih, kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk memproteksi diri kita dari gangguan, dari apa tuh namanya mental health, dari gangguan mental health, atau untuk mental well-being kita, apa yang mungkin bisa kita lakukan? Kalau dari Mbak Rina dulu misalnya, apa Mbak? Oke, kalau ini saya bisanya menjawab pada tataran mental health saja ya, bukan mental illness-nya ya. Kalau ini kan well-being-nya ya, mental well-being kita. Kalau mental illness kan itu tidak ada yang menginginkan, itu datang dan saya tidak bisa menjawab itu. Tapi kalau untuk well-being kita, saya rasa ya stres itu ya harus ada, orang ya harus merasa tertekan. Kalau nggak merasa tertekan nanti kita nggak kerja dong gitu kan. Kalau nggak ada tekanan kita nggak ada tanggung jawab untuk selesai. Tertekan harus ada gitu kan. Selalu feeling blue ya, sometimes kita juga harus feeling blue. Kalau happy terus juga nggak bagus juga buat kesehatan batin kita ya. Kita kurang down to earth nanti jadinya kalau so happy terus. Jadi saya rasa sedih, bahagia, tertekan, cemas. Cemas juga penting, kalau nggak cemas nanti pergi nggak dikunci pintunya seenaknya kan juga. Jadi semua itu harus di-manage pada level-level yang normal, itu satu. Jadi di-manage itu semuanya. Nah, kita yang sedang studi seperti ini ya. Satu, kalau saya ya, jangan compare diri kita dengan yang lain. Satu itu penting. Kalau yang kedua biasanya early researcher itu datang dari Indonesia katakanlah ke sini. Pasti banyak adjustment yang harus kita lakukan kan dengan dunia ini. Nah, dengan dunia yang baru ini. Lalu kita nanti akan bertemu dengan supervisor dan sebagainya. Gitu. Apalagi kalau bahasa Inggrisnya juga nggak bagus-bagus amat, ngomongnya juga masih belepotan gitu. Cara berpikirnya juga nggak sama, masih framework-nya masih beda gitu. Kadang kita ngerasa, aduh aku kok kelihatan bodoh banget ya, impostornya keluar. Akhirnya saya punya copingnya apa? Ya udahlah terima saja, ya itulah kita gitu. Dan biasanya kita komunikasikan saja dengan supervisor bahwa ini kelemahan saya dan sebagainya gitu. Biasanya kalau supervisor kita baik, dia biasanya mengerti kok ya kita. Jadi sebenarnya menerima bahwa ya aku kurang di sini tuh, menerima acceptance tuh hal yang paling penting ya untuk bisa sehat gitu, diterima. Kalau kita udah bisa nerima, kita biasanya bisa memperbaiki kesalahan, kekurangan kita step by step saya di situ. Jadi maintain-nya sih seperti itu, dan ingat kita punya alarm masing-masing
Jadi kalau sudah mulai muncul tuh alarmnya gitu ya, berhenti istirahat seperti itu. Oke, dan jangan lupa punya hobi, bikin kopi tentunya. Bikin kue, bikin lumpia Semarang, wah banyak Ya, banget. ya begitu kan. Jadi kita harus punya Bikin hobi ya kalau bikin waffle Mbak. supaya tetap sehat harus punya hobi. Jadi kalau kita lagi bosan dengan pekerjaan yang stagnan ini, kita bisa lari ke suatu tempat atau cari tempat teman yang bisa diajak bicara. Saya rasa itu aja dari saya. Thank you. Kalau Kak Arum, Kak, meningkatkan mental well-being kita. Bentar. Kak Arum? Keluar. Oh, oke, masih ada masih ada problem kali ya, belum datang lagi. Oke, kalau menurut Mbak Rina, apakah mental health itu ada hubungannya dengan kebahagiaan, Mbak? Ada. Kalau kita bicara a state of well-being, salah satunya juga bagaimana kita bahagia. Happiness ya. Happiness, lalu bagaimana pencapaian kita dalam katakanlah kalau kita bekerja, kita kan punya target. Sanggupkah kita mencapai target? Bagaimana kita berbicara dengan community? Sebenarnya lebih seperti kalau kita ngomongin kesehatan jasmani, kayak minum makanan yang bergizi, gitu kan? Hidup makanan juga gitu, ya, tidur yang cukup. Berarti apakah bisa dinyatakan orang dengan tingkat kehidupan yang taraf hidupnya lebih rendah gitu, yang serba kekurangan, bisa jadi kena mental health juga ya? Orang miskin, orang yang kurang mampu, karena tiap saat berpikir untuk bekerja keras gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak gitu. Kalau riset di bidang ekonomi ya, di major ekonomi itu ada namanya suicidal theory. Kalau di dalam sudut pandang kacamata orang-orang economics, suicidal itu hubungannya sama kemiskinan. Suicidal itu hubungannya sama lost job dan sebagainya. Cuma kalau kita turun ke lapangan, apa iya sih orang-orang yang dengan tingkat kita lihat data ekonomi aja, rendah gitu. Ya, apakah berapa orang sih yang bunuh diri di antara sekian katakan dalam lingkungan kita? Berapa orang miskin? Apakah mereka ada yang bunuh diri? Enggak juga kan. Jadi kita juga harus lebih, nggak bisa juga kita mengadres bahwa yang miskin pasti cuman pakai satu parameter gitu ya. Karena kan mental health problem itu ada sakitnya kan. Dia sakit dulu kan. Tapi kalau emang dia nggak sakit, dia miskin katakanlah ya nggak kena gitu kan. Yang kaya kena banyak gitu. Yang kaya justru terlalu banyak pikiran bagaimana memanage. BTW ini Kak Arum udah kembali. Kak Arum, the last question sebenarnya, bagaimana cara kita meningkatkan mental well-being kita? Masih di mute Kak, masih di mute. Kalau tadi Mbak Rina itu ngomong pertama jangan compare dengan orang lain, terutama PhD student atau student dimanapun ya. Kemudian mengkomunikasikan dengan orang yang dipercaya, seenggaknya ada orang untuk ngobrol gitulah. Yang ketiga adalah punya hobi untuk kesenangan, release stress. Selain tadi makan makanan yang sehat gitu. Kalau dari Kak Arum apa? Setuju sih sama itu tadi juga. Yang penting adalah kenali diri sendiri supaya kita tahu batasnya kita sampai di mana. Sama kalau yang praktikal menurutku adalah scheduling. Jadi kita tahu kapan kita bekerja, kapan kita harus istirahat. Kayak misalnya dalam satu hari 8 jam untuk bekerja, ya berarti dalam 8 jam itu ya kita bekerja. Dan di luar itu berarti kita untuk istirahat. Udah, itu sih yang menurutku scheduling itu yang penting. Oke, baik. Teman-teman, sampailah kita pada penghujung acara karena ini sudah jam 1.55, sudah hampir 2 jam. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, Mbak Rina, Kak Arum yang sudah menyempatkan hadir di Sabtu siangnya, berbagi dengan kita semua, dan terima kasih juga untuk semua partisipan yang sudah hadir. Kalau boleh saya simpulkan nih ya, saya membacakan sedikit kesimpulan dari hasil diskusi kita, dari hasil tadi pemaparan materinya, bahwa kesehatan jiwa itu, bukan kesehatan jiwa, kesehatan mental sama seperti kesehatan fisik gitu. Jadi seseorang pasti memiliki itu, selain fisik juga ada mentalnya, dan itu harus kita perhatikan. Sejauh ini kita masih ada banyak pandangan negatif terhadap bagaimana tentang mental health itu, atau lebih tepatnya gangguan kesehatan mental gitu ya. Karena padahal sebenarnya itu adalah hal yang lumrah.
terutama kita di negara Indonesia gitu ya, yang masih menjadi sebuah stigma negatif. Kemudian tadi Kak Arum juga menjelaskan bahwa Indonesia tuh sudah ada undang-undangnya yang dalam hal ini kesehatan jiwa, namun di sini lebih terfokus kepada orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan gangguan orang dengan kesehatan jiwa gitu ya, kalau tidak salah tadi ODKJ dan ODGM gitu. ODGJ. Jadi artinya undang-undang yang ada di Indonesia masih terpaut atau terfokus kepada problem atau gangguan atau mental illness-nya gitu. Jadi lebih ke gangguan kesehatannya. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa puskesmas, tapi masih sangat sedikit kalau tadi saya tangkap dari penjelasannya Kak Arum gitu ya. Dan tadi Mbak Rina juga menyampaikan bahwa kalau di negara maju gitu ya, tempat kerja itu sudah memberikan satu workplace counseling. Di Indonesia mungkin sudah ada beberapa. Nanti jadi PR kita semua bahwa di tempat kerja terutama sebenarnya mental health itu perlu sangat diperhatikan karena berhubungan dengan produktivitas masing-masing pekerja, sehingga perusahaan atau employer itu perlu menyediakan fasilitas itu, dan semoga nanti ke depan di Indonesia mulai memperhatikan hal-hal tersebut sehingga kita semua memiliki pengetahuan dasar lah setidaknya bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapi ketika ada rekan kerja atau orang-orang terdekat kita yang ternyata ada sedikit gangguan gitu di kesehatan mentalnya. Dan di perusahaan tadi perlu ada edukasi juga ya dan training mengenai hal itu. Dan tadi di penghujung materi kita ada beberapa ada beberapa cara gitu yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan mental well-being kita. Yang pertama, tentu kita harus mengenal diri kita sendiri dan mengetahui limit kita sendiri. Apakah kita sudah ada sinkronan atau ada hal yang aneh di dalam diri kita sehingga kita bisa mengetahui tadi limitnya tadi ya. Kemudian jangan ragu juga kalau misalnya ini udah terkena sudah mengetahui bahwa ada problem di mental health-nya, jangan ragu untuk mencari bantuan dan jangan segan-segan juga untuk mendorong yang lain jika memang ada dirasa orang yang kita kenal membutuhkan bantuan. Kemudian jangan compare dengan orang lain, terutama student gitu ya, ketika melihat temannya berprestasi, kadang ada muncul sifat competitiveness, kadang ada merasa terlalu di belakang, tidak mampu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah mulai tanda-tanda ada ini juga mental health juga. Jadi jangan pernah compare dengan orang lain. Kita ya kita gitu ya. Be yourself lah. Kemudian mengkomunikasikan dengan orang yang dipercaya, memiliki sahabat untuk bercerita setidaknya, kemudian punya hobi untuk kesenangan gitu ya, untuk merilis stres, take a break. Tadi beberapa dari partisipan ada yang ternyata take a break adalah salah satu solusi yang diberitahukan oleh psikolognya gitu atau konselornya untuk mengatasi mental health. Kemudian makan yang sehat, tidur yang cukup, exercise itu secara teori. Semoga kita semua bisa memang melakukan itu semua sehingga mental health kita tetap terjaga. Baik, teman-teman semua, terima kasih kepada kedua narasumber. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini yang disampaikan oleh narasumber bisa memberikan masukan yang positif buat teman-teman. Kami dari AIPSA, saya Lu Putri, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Nanti acara ini akan diupload di YouTube-nya AIPSA juga. Kemudian juga akan ada sertifikat. Mohon kalau misalnya tadi di kolom chat saya ada kirimkan link kalau ada yang tidak daftar di Eventbrite ya. Jadi bisa ngisi Google Form yang sudah ada di kolom chat. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Sehat selalu. Mari kita jaga mental well-being kita ya teman-teman. Terima kasih Kak Arum, Mbak Rina. Terima kasih Firdaus dan terima kasih semua partisipan. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Ditunggu kegiatan AIPSA lainnya. Bye-bye. Saya tutup ya semuanya.